Mari kita bayangkan kiamat telah tiba dan tidak ada drama di sini. Kiamat terjadi bukan karena jatuhnya meteorit besar atau invasi zombie. Hanya saja orang-orang membangun kapal untuk perjalanan antar bintang dan meninggalkan planet kita karena bosan berada di sini. Dan tetap saja banyak orang yang tetap tinggal di bumi. Tapi mereka ketiduran saat kapal terakhir yang membawa manusia meninggalkan permukaan bumi. Jadi, beberapa juta orang ini dibiarkan mengembara di dunia tanpa infrastruktur, listrik, ekonomi, dan internet. Apa yang akan mereka lakukan? Bagaimana mereka akan berperilaku? Dan apakah mereka dapat bertahan hidup di dunia yang sepi ini? Untuk mengetahuinya, kita perlu melihat di video game. Sebuah perusahaan melakukan uji coba beta untuk sebuah game baru dan kemudian menginformasikan kepada para pemainnya bahwa setelah 11 minggu, server yang berisi game tersebut akan dihapus. Dalam arti tertentu, para pemain mengendalikan karakter mereka di dunia yang akan segera lenyap. Dalam situasi seperti itu, semua pencapaian dan penyelesaian misi tidak ada artinya. Para pengembang menganalisis gameplay untuk memahami bagaimana orang akan bertindak dalam kondisi nyata jika kiamat terjadi dalam beberapa minggu. Sangat penting untuk melihat bagaimana perilaku para pemain berubah saat mereka semakin mendekati akhir permainan. Yang menarik, tidak ada kekacauan di dunia virtual. Semua orang hanya bermain, tetapi mereka tidak mengumpulkan pengalaman dan tidak mengumpulkan item untuk menaikkan level karakter. Jumlah tes yang dilalui menurun setiap hari. Karakter-karakternya berhenti berkembang. Para pemain memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Mungkin saja pada kenyataannya orang juga akan berhenti memikirkan tentang peningkatan diri, karir mereka, dan meningkatkan keterampilan profesional. Masalah yang sama akan menyatukan orang-orang dan membuat mereka saling membantu. Penelitian tentang simulasi kiamat dapat membantu para ilmuwan dan sosiolog untuk lebih memahami tindakan manusia selama keadaan darurat dan bencana global. Jadi, mari kita kembali ke orang-orang yang ketiduran saat kapal luar angkasa terakhir berangkat. Dan kamu adalah salah satunya. Hal pertama yang kamu lakukan setelah menyadari apa yang terjadi adalah pergi ke supermarket untuk membeli makanan. Tentu saja, kamu bukan satu-satunya orang yang memiliki ide seperti itu. Jadi kamu akan bertemu dengan banyak penyintas lainnya di sana. Sekarang, kamu akan memiliki cukup makanan untuk beberapa bulan. Setelah itu, tantangan yang sebenarnya dimulai. Apakah kamu tahu ungkapan bahwa yang terkuat akan bertahan? Itu salah. Yang paling cerdas juga tidak selalu bertahan hidup. Darwin menulis dalam karyanya bahwa mereka yang cepat beradaptasi dengan lingkunganlah yang akan bertahan hidup. Jika seseorang tahu karate dan cara menerbangkan pesawat terbang dan berlari dengan cepat, bukan berarti dia akan menang. Seseorang yang tahu cara bersembunyi dari hewan berbahaya atau dapat membangun tempat berlindung akan bertahan hidup. Mereka yang berhati-hati dan mampu menganalisa serta beradaptasi dengan situasi akan menang. Kamu harus meninggalkan kota besar dan mulai bertani untuk mendapatkan sumber makanan. Di toko-toko yang ditinggalkan, kamu memilih buku-buku tentang berkebun dan menanam sayuran. Selain itu, jika kamu makan daging, kamu akan membutuhkan hewan ternak. Ketika orang meninggalkan planet ini, mereka membuka gerbang semua peternakan. Jadi semua ayam, sapi, kalkun, dan hewan lainnya pergi ke hutan dan ladang. Kamu harus memilih rumah pedesaan dengan tanah yang subur. Ini akan menjadi pencarian yang menantang. Jadi, kamu harus melatih kekuatan dan daya tahan sebelum memulai perjalanan ini. Kamu tidak perlu membentuk otot, tetapi berlari setiap hari untuk meningkatkan pernapasan adalah pilihan yang tepat. Akan jauh lebih sulit bagimu untuk bertahan hidup jika kamu sendirian. Carilah teman. Mereka haruslah orang-orang yang dapat kamu percaya. Membangun masyarakat baru jauh lebih mudah jika ada banyak orang. Kamu dan timmu menemukan sepeda dan pergi jauh keluar kota. Persediaan airmu habis di tengah jalan, jadi kamu harus pergi ke sungai. Berbahaya untuk meminumnya karena airnya bisa beracun. Kamu menggunakan tablet khusus yang larut dalam cairan dan menghancurkan semua kuman. Kamu juga bisa menggunakan api unggun dan merebus airnya. Kamu tidak perlu berburu untuk mencari makanan. Kamu dapat menemukan banyak buah beri, jamur, dan tanaman yang dapat dimakan di hutan. Tapi jangan makan hal pertama yang kamu lihat kecuali kamu ingin keracunan. Jika kamu tidak memiliki pengalaman di bidang ini, gunakan buku khusus yang berisi petunjuk tentang apa yang bisa kamu makan di hutan. Selalu berhati-hati dan jaga matamu tetap terbuka. Ada beruang, serigala, dan hewan berbahaya lainnya di hutan belantara.
Beruang adalah binatang yang cukup pengecut dan tidak ingin bertemu denganmu. Bahkan ia lebih tidak ingin bertemu denganmu. Jadi dalam beberapa kasus, kamu perlu membuat suara untuk menakut-nakuti beruang. Selain itu, kecil kemungkinan hewan tersebut akan menyerang sekelompok besar orang. Bagus, kamu telah menemukan tempat yang tepat dan mulai membajak tanah untuk menanam sayuran. Setiap hari, kamu dan teman-temanmu pergi ke hutan menangkap kalkun dan kelinci untuk membuat peternakan kecil. Kamu dan timmu telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk membangun sebuah peradaban kecil. Dasar dari setiap masyarakat adalah hukum dan aturan. Kamu menulis daftar panjang tentang apa yang diperbolehkan dan dilarang di dunia baru, dan keturunanmu menerima pengetahuan ini. Saling membantu, peduli satu sama lain, kebaikan, dan cinta membantu orang-orang yang tersisa di bumi untuk menciptakan peradaban baru. Kamu akan segera mengenal berbagai komunitas, bertukar barang dengan mereka, dan bahkan membuat mata uang baru. Tentu saja, di antara para penyintas, ada yang mencoba membuat kekacauan dan melanggar hukum, tetapi mereka adalah minoritas. Dan biasanya, sulit bagi mereka untuk bertahan hidup. Dalam arti tertentu, alam menyingkirkan orang jahat. Umat manusia akan bertahan dalam kondisi seperti itu. Namun, jika bencana global terjadi, manusia akan menghadapi masalah yang jauh lebih besar. Bayangkan jika beberapa gunung berapi besar meletus secara bersamaan dan benua-benua dibanjiri oleh tsunami raksasa. Untuk bertahan hidup dalam situasi ini, kamu membutuhkan banyak keberuntungan. Kamu harus naik ke atap gedung tinggi untuk menghindari air yang mendekat. Dan kamu harus menemukan masker gas atau masker pernapasan untuk menghirup udara yang penuh dengan abu gunung berapi. Hanya sedikit orang yang siap untuk itu. Sebagian besar penyintas adalah orang-orang yang tinggal jauh dari pusat bencana. Ketika letusan dan tsunami berakhir, orang-orang akan memulai perjuangan untuk bertahan hidup. Akan sulit untuk menemukan makanan karena bencana tersebut akan menghancurkan banyak pertanian dan supermarket. Selain itu, banyak hewan di hutan dan ladang akan menderita akibat bencana. Namun, kamu tetap harus meninggalkan kota dan mencari tempat untuk membangun kehidupan baru. Mungkin kamu harus berlayar dengan perahu selama beberapa tahun, atau berjalan-jalan dengan pakaian pelindung dan masker gas untuk menyelamatkan diri dari gas vulkanik yang beracun. Tapi bagaimanapun juga, kamu harus sering bepergian dan mencari makanan di suatu tempat. Saat itu, tidak akan ada hutan dan ladang tempatmu bisa menangkap kalkun atau memetik buah beri. Bencana alam akan menghancurkan semua vegetasi dan membanjiri hampir seluruh planet. Untuk bertahan hidup, kamu harus mencari makanan kaleng dan ikan, serta bekerja sama dengan orang lain. Namun, apakah manusia dapat memulihkan populasi sepenuhnya dalam kondisi seperti itu? Para ilmuwan melakukan beberapa penelitian dan menemukan bahwa beberapa ratus orang akan dapat melanjutkan ras manusia selama berabad-abad yang akan datang. Tapi hanya jika mereka menemukan tempat yang aman di mana tidak akan ada bencana alam. Tempat itu bisa berupa pulau kecil atau kota kecil yang dibangun di atas air. Nenek moyang kita berhasil bertahan hidup di masa-masa sulit, zaman es dan musim dingin vulkanik. Sebagai contoh, 12.000 tahun yang lalu, di akhir zaman es terakhir, orang-orang mulai terlibat dalam pertanian. Desa-desa kecil yang terdiri dari beberapa ratus hingga 1.000 orang mulai bermunculan di seluruh dunia. Mereka membentuk ikatan pernikahan antar desa untuk memperluas keluarga mereka. Keanekaragaman genetik diperlukan untuk pertumbuhan populasi yang sukses. Jadi menetap di satu desa kecil tidak akan cukup. Manusia harus mencari penyintas lain di seluruh dunia dan bersatu dalam komunitas besar. Hanya dengan begitu umat manusia memiliki kesempatan. Kamu sedang terbang di atas Samudra Pasifik ketika tiba-tiba badai menghantam pesawat, bikin pesawatmu berguncang. Pesawat pun mulai turun dan kamu kehilangan kendali. Kamu langsung memakai parasut, melontarkan diri dari pesawat dan mendarat di sebuah pulau. Untungnya cuma ada kamu di pesawat yang sedang mengangkut barang ke luar negeri itu. Dan untungnya lagi, badai nggak merusak parasutmu. Kamu melepaskan tali pengikat dan menuju ke tempat berlindung terdekat di bawah pohon palem. Kamu pun menunggu badai berakhir. Keesokan harinya, matahari bersinar dan ombak tampak indah dan bersahabat. Kamu bangun dan melihat sekeliling. Gak ada apa-apa selain hamparan air yang luas mengelilingimu dari segala arah. Tidak ada perahu, manusia, atau makhluk hidup lain di sekitarmu.
Kamu menjelajahi pulau, mencoba menemukan apapun, kamu bahkan tidak tahu apa yang kamu cari. Di salah satu sisi pulau kecil itu, kamu melihat besi-besi tua dan sisa-sisa pesawat terdampar di pantai. Kamu bergegas ke sana dan ingin tahu apakah ada sesuatu yang berguna. Sayang sekali semuanya hancur, namun ada satu kotak tertutup yang berhasil selamat. Kamu membukanya dan melihat puluhan gulungan lakban bertumpuk-tumpuk. Setelah menelusuri pulau, kamu kembali ke kemah sambil menyeret kotak lakban tadi. Kamu berusaha mencari tahu apa yang harus dilakukan. Tak lama kemudian, kamu mendapatkan titik terang. Ada beberapa tempat di pulau itu yang sulit diakses dan karena sepatumu rusak, kamu pun membuat sandal. Untuk melakukannya, kamu mengambil beberapa ranting dan mencoba menggunakan lakban untuk membuat sepasang sandal baru. Tapi setelah beberapa kali gagal, kamu hampir menyerah. Tapi kemudian, kamu menempelkan lakban pada potongan-potongan kulit pohon yang kira-kira seukuran kakimu. Inilah yang akan jadi sol sepatu barumu. Lakbannya halus dan tidak akan melukai kakimu. Setelah menambahkan beberapa cabang, kamu melilitkan lakban di sekitar kakimu dan voila! Kamu punya sandal lakban baru. Sekarang kamu bisa menjelajahi bagian berbatu di pulau ini tanpa melukai kakimu. Selagi berjalan di sepanjang pulau, kamu mulai merasakan hawa panas. Kamu melilitkan baju di kepala, namun itu tidak cukup untuk melindungimu. Kamu memakai lakban untuk membuat topi dengan bantuan dedaunan, kemudian kamu memakainya di kepala. Sekarang kamu aman. Setelah beberapa saat, kamu membawa kembali beberapa barang yang kamu temukan di sekitar pulau. Saat itulah kamu mulai merasa perutmu keroncongan. Di dekat karang berbatu, kamu melihat beberapa kepiting dan ikan yang besar dan lezat, tapi kamu nggak bisa menangkapnya dengan tangan kosong. Kamu mengambil ranting panjang, beberapa helai daun pohon palem, dan mengikat semuanya menjadi satu untuk membuat jaring. Kemudian kamu memakai lakban untuk memperkuatnya dan pergi ke karang. Kamu mengenakan sandal dan topi darurat tadi untuk melindungi kepalamu dan membawa jaring untuk menangkap ikan. Sejauh ini kamu baru pakai 2 gulungan lakban. Setelah beberapa saat, kamu berhasil menangkap beberapa ikan dan kepiting, lantas membawanya kembali ke kemah. Kamu membuat api dan mulai memanggang hasil tangkapanmu, duduk di atas batang kayu, tapi tempat duduk seperti itu nggak terlalu nyaman. Kamu pun mengambil lakban dan membuat tikar. Setelah makanan siap, kamu pun menyantapnya. Sekarang ada masalah lain nih. Air, nggak ada air tawar di sini. Tapi badai akan datang. Sementara itu kamu mengambil beberapa buah kelapa dan menyantap makanan penutup sambil minum airnya untuk menyegarkan diri. Kamu menyiapkan gubuk kecil dengan mengumpulkan ranting dan dedaunan dan merekatkannya agar air tidak merembes masuk ke dalam rumah barumu itu. Saat itu juga kamu membuat corong dari lakban untuk menampung air hujan. Begitu masuk ke dalam corong, air ditampung di kolam darurat yang juga terbuat dari lakban. Saat itu kamu telah menggunakan hampir setengah dari total gulungan lakban. Badai mulai datang dan kamu tetap di dalam gubuk tempat kamu duduk di atas tikar baru. Bosen ya rasanya? Jadi kamu membuat kursi dan meja dari lakban untuk membuat gubukmu lebih nyaman. Hujan mulai turun dan kamu melihat air menggenang di tempat penampungan yang kamu buat. Kamu segera meminumnya dengan menggunakan tempurung kelapa sebagai gelas. Gubukmu berhasil bertahan dari badai dan kamu pun tidur di atas tikar yang nyaman. Keesokan harinya, kamu memeriksa persediaan lakbanmu, ternyata tersisa setengah dari total gulungan lakbanmu. Kamu telah membuat gubuk yang aman dan kokoh, kamu pun punya persediaan makanan yang stabil dari laut. Kamu sudah 5 hari di pulau itu, jadi sekarang saatnya mencari jalan keluar. Kamu sudah berusaha keras untuk mencari bantuan, tapi nihil, gak ada pesawat atau kapal yang terlihat. Kamu sudah hampir putus asa, tapi kamu beruntung. Ada sebuah kapal kargo di kejauhan. Kamu harus bertindak cepat. Setelah memeriksa kotak lakban, kamu memutuskan untuk membuat rakit untuk berlayar. Kamu mengumpulkan makanan dan air untuk rencana perjalananmu dan mulai bekerja. Mulai dari mengumpulkan batang kayu besar sebagai alas dan meletakkannya berdampingan, kamu punya tali yang terbuat dari kulit pohon dan dedaunan untuk mengikat kayu-kayu tersebut.
Ukurannya cukup besar untuk bisa memuat dirimu sendiri. Kamu kemudian mengambil satu set batang kayu lagi dan meletakkannya di atas dasar serta mengulangi proses yang sama untuk membuat lapisan kedua. Dengan begini, kamu meminimalkan risiko tenggelam. Terakhir, kamu melakban semua titik lemah untuk memperkuat rakitmu. Kamu mengambil beberapa cabang untuk membuat dayung yang terbuat dari lakban. Persediaan lakbanmu tinggal 15%, sisanya sudah kamu pakai untuk membuat gubuk dan perabotan. Lakban ini tidak sekuat lakban baru, tapi masih bisa digunakan. Setelah alas dan dayung selesai, kamu membuat gubuk kecil untuk menyimpan makanan dan persediaan dan melindunginya dari ombak. Kamu juga bikin tiang dari kayu dan menggunakan selembar kain sebagai layar. Kamu pun meletakkan rakit di atas air dan mulai mendayung. Sejauh ini aman. Kamu membuka layar dan beristirahat sejenak, berbalik dan melihat pulau yang telah menjadi rumahmu selama 5 hari terakhir. Kamu akan melakukan perjalanan berbahaya, mempertaruhkan segalanya, tapi kalau tetap berada di pulau ini lebih lama, kamu pasti nggak akan selamat. Sudah 1 jam berlalu dan pulau itu hampir tidak terlihat, tapi kapal semakin dekat. Kamu masih punya 1 gulungan lakban lagi untuk digunakan dalam situasi darurat. Perairan tenang dan kamu melihat lumba-lumba berenang di sekitar. Kamu makan ikan dan minum air sebelum sadar kalau ombak semakin besar. Kamu menyiapkan layar dan merunduk untuk berlindung. Untung rakitmu kokoh. Ombak besar menghantamnya, menghanyutkan sebagian makanan dan air, tapi rakitnya masih utuh. Seiring berjalannya waktu, matahari mulai terbenam dan masih belum ada tanda-tanda kehidupan. Kamu menggunakan sisa lakban untuk memperbaiki rakit. Meski kehilangan sebagian makanan selama badai, kamu punya jaring untuk menangkap lebih banyak ikan. Kamu menyalakan api kecil di batok kelapa, memasak ikan dan mulai makan. Kamu berbalik dan melihat sebuah kapal datang ke arahmu. Kamu segera mengambil ranting, menyalakannya dan mulai melambai-lambaikannya supaya kapal itu melihatmu. Sepertinya kapal itu nggak melihatmu, tapi untunglah seseorang di atas kapal menyadari keberadaanmu. Mereka menurunkan perahu darurat untuk menjemput dan menyelamatkanmu. Bisa dibilang, lakban benar-benar menyelamatkan hidupmu. Selamat datang kembali di Sains dan Kamu. Ketika kamu berjalan di hutan, seekor ular muncul dari semak-semak kering dan menggigit bagian atas pergelangan kakimu. Sial sekali. Tenang, detak jantung dan tekanan darahmu harus tetap rendah untuk memperlambat penyebaran bisa. Lepaskan sepatu dan kaos kakimu. Sekarang, kamu harus mencari tahu apakah gigitan itu berasal dari ular berbisa atau tidak. Jika kamu melihat 2 luka tusuk yang dalam di kakimu, itu berasal dari taring ular berbisa. Pada gigitan ular tidak berbisa, kamu akan melihat bekas gigi tajam kecil berbentuk U. Ada sekitar 600 spesies ular berbisa, dan kamu harus waspada terhadap beludak dan kobra. Keduanya memiliki jenis bisa berbeda dan butuh pengobatan berbeda. Jika kamu digigit beludak, jangan tekan lukamu. Menahan bisa di satu area dapat memperburuk kerusakan jaringan, maka kamu harus bergegas pergi ke rumah sakit terdekat untuk diobati. Jika digigit kobra, kamu harus mengikat area gigitan dengan perban agar bisa tidak menyebar ke tubuhmu. Perhatikan orang yang digigit untuk memastikan mereka bernafas. Ya, bisa kobra dapat melumpuhkan diafragma. Jangan mengeluarkan bisa dengan mengisapnya. Bisa itu mengalir cepat ke dalam sistem seseorang sehingga kamu tidak akan mendapat apa-apa. Lihat baik-baik ular itu dan kalau bisa, foto ia agar bisa ditunjukkan kepada staf medis. Coba ambil foto dengan komposisi bagus. Beralih dari ular ke alergi. Sebagian besar orang merespons alergen dengan hidung beringus atau bersin-bersin, tapi yang lain memiliki respons yang jauh lebih rumit. Ruam gatal mungkin menjadi tanda reaksi alergi. Itu mungkin mirip dermatitis dan bisa muncul 1 minggu setelah terekspos ke penyebab alergi. Ada kasus langka beberapa tahun lalu. Seseorang memakai behel untuk kali pertama. Setelah 1 pekan, dia mengalami ruam gatal di bawah pergelangan tangan untuk arlojinya dan perut. Ternyata, dia alergi terhadap nikel dalam behel. Jika kulitmu melepuh setelah diam di bawah matahari selama 1-2 jam, itu mungkin bukan luka bakar matahari, tapi reaksi alergi. Kamu juga memiliki kulit kemerahan, benjolan kecil dan bersisik. Saat itu terjadi, cepat pergi ke IGD. Para ahli akan menjalankan tes dan memberimu saran untuk penanganan selanjutnya. Terkadang, obat-obatan bisa menjadi penyebabnya juga, atau buah seperti jeruk nipis dan lobak.
Jika kamu alergi terhadap serbuk sari, menjauhlah dari buah dan sayuran. Beberapa sayur dan buah memiliki protein seperti yang ada pada serbuk sari dan sistem imunmu meresponsnya sebagai serbuk sari sungguhan. Itu bisa memicu gejala alergi yang sama seperti gatal-gatal, pembengkakan mulut, wajah, dan inti tubuh. Kamu terjebak di mobil saat badai musim dingin. Di luar sangat dingin dan kamu mulai menggigil. Itu bagus. Saat suhu jatuh di bawah level nyaman, tubuh mulai bergetar. Ini mendorong produksi panas permukaan tubuh sebesar 500%. Tapi menggigil hanya bisa menghangatkanmu sebentar. Setelah beberapa saat, ototmu akan lelah dan berhenti berkontraksi. Jika seseorang tiba-tiba berhenti gemetar, lelah dan ingin tidur, cepat ambil tindakan. Bawa dia ke dalam ruangan, lepas baju basahnya, gosok tangan dan kakinya, balut dia dengan selimut dan cari kompres hangat dan kering untuk diletakkan di dada, leher, atau perut bagian bawahnya. Jangan pernah meletakkan kompres hangat di bagian lengan atau kaki. Panas yang tiba-tiba akan mendorong darah dingin kembali ke jantung, otak, dan paru-paru sehingga menyebabkan suhu inti tubuh menurun. Saat kamu menyetir di jalan kosong, kamu mendengar siaran radio darurat tentang cuaca. Pengawasan tornado di daerahmu berarti akan terjadi tornado. Tapi peringatan tornado berarti tornado telah muncul di radar atau terlihat orang. Kamu harus waspada terhadap hujan es. Ia muncul saat udara yang bergerak ke atas dalam hujan badai mendorong hujan ke dalam awan tebal dan membeku. Tapi saat tornado mendekat, hujan es bisa turun tanpa hujan. Lalu semuanya hening. Udara menjadi sunyi dan tak ada angin. Tiba-tiba, kamu melihat awan bergerak cepat dalam pola memutar atau menuju langit. Kamu akan mendengar suara air terjun keras yang akan berubah menjadi gemuruh saat tornado mendekat. Itu akan mirip dengan suara kereta api dan jet. Puing akan berjatuhan dan awan berbentuk corong akan mulai berputar, menarik ranting dan membuatnya mengapung. Jika tidak bergerak ke kiri atau kanan, tornado mungkin saja menghampirimu, dan kamu tidak akan sadar sampai sudah terlalu dekat. Cari naungan. Saat bersantai menonton TV di rumah, kamu mendengar suara desing seram. Itu seperti suara besutan angin yang lembut, tapi kamu memastikan tidak ada apa-apa di sana setelah memeriksa semua pintu. Keesokan harinya, kamu merasakan tekanan di dada dan itu semakin parah setiap harinya. Lalu, sakit dada diikuti dengan perasaan lelah yang teramat sangat. Kamu pasti berpikir ada masalah dengan tubuhmu, tapi masalah sebenarnya adalah rumahmu. Kamu mungkin keracunan karbon monoksida. Saat gas ini memenuhi rumahmu, ia menumpuk di aliran darah dan menggantikan oksigen di tubuhmu. Keracunan juga bisa menyebabkan sakit kepala, mual, dan linglung. Dalam kasus seperti ini, larilah keluar untuk menghirup udara segar dan panggil ambulans. Selain itu, pasang detektor karbon monoksida di lorong atau area kamu tidur. Periksa baterainya 2 kali sehari. Saat alarm itu menyala, keluarlah dan kamu tahu harus menghubungi siapa. Kamu berseluncur es. Es di danau tampak lebih tebal daripada biasanya. Dan kamu mendengar suara retakan. Lalu kamu terjatuh ke air dingin. Pertama, tubuhmu akan terkejut karena perubahan suhu yang tiba-tiba. Jangan khawatir, itu akan berlalu setelah 1-3 menit. Sekarang, kamu harus mencari es yang kukuh dan berpegangan ke sana. Jangan mencoba memanjatnya. Letakkan saja lenganmu ke sana. Tendangkan kakimu dan dorong es itu ke depan. Itu akan membantumu menyeret tubuh ke atas es. Begitu kamu ada di lapisan es, jangan berdiri. Jika kamu berdiri, bobotmu akan berpusat pada area es lebih kecil dan es akan pecah lagi. Terus berguling sampai kamu berada di tanah yang lebih stabil. Bagaimana jika kamu harus memecahkan jendela mobil yang panas? Jendela mobil memiliki lapisan bahan yang bisa tahan gaya. Ini yang perlu kamu lakukan. Hindari jendela belakang atau kaca depan mobil. Itu lebih sulit dipecahkan. Pecahkan jendela sisi penumpang dan pengemudi. Jika kamu punya palu, jangan pukul kaca di tengah. Pecahkan bagian sudut tempat kaca mudah pecah. Jika jendelanya tidak pecah dengan palu, obeng, atau benda apapun yang kamu punya, cari batu lancip. Jika itu juga tak berhasil, sebaiknya gunakan busi mobil. Buka kap mesin, tarik businya, pecahkan penutup porselennya, dan lempar pecahan keramiknya ke jendela. Di tengah musim panas, dan kamu berlibur ke pesisir Pasifik, tiba-tiba kamu merasakan gempa kuat. Ini bisa menjadi tanda peringatan pertama tsunami mendekat, atau itu bisa memicu gelombang besar dari ribuan kilometer. Tapi ada tanda-tanda lain tsunami mendekat, salah satunya adalah perubahan ketinggian air, pasang atau surut.
Jika kamu melihat laut surut dengan cepat dan dasar laut terlihat, kamu harus lari setidaknya 30,5 meter di atas permukaan laut dan 1,6 km di darat. Banyak ahli berkata, begitu air laut mulai surut, kamu punya 5 menit untuk evakuasi sebelum gelombang besar menyapu. Ingat, ini semua tentang sains dan kamu. Jatuh dari ketinggian memang sangat membahayakan ya, terutama kalau jatuhnya dari pesawat. Semisal, kamu sendiri yang mengalaminya dan parahnya lagi, kamu nggak pakai parasut. Tentu dampaknya akan lebih fatal. Jadi gini nih triknya, kamu perlu memperlambat lajumu saat jatuh dengan memakai baju, celana, atau mengepakkan tangan di udara. Pokoknya apa aja lah yang bisa memperlambat lajumu. Tapi kok rasanya mustahil banget ya? Oke, aku punya contohnya nih. Seorang pramugari asal Yugoslavia berhasil selamat setelah jatuh dari langit tinggi pada tanggal 26 Januari 1972. Pesawat yang dinaikinya meledak setelah jatuh dari ketinggian 10 km. Dan ajaibnya, dia bisa bertahan hidup. Karena insiden ini, dia sempat koma dan harus melewati masa pemulihan selama 1,5 tahun. Meski teguh dengan pandangannya masing-masing soal pendaratan yang benar, para ahli sepakat kalau pendaratan dengan kepala akan berakibat sangat-sangat fatal. Tubuh kita tergolong rapuh, jadi ingat baik-baik ketiga aturan ini. 3 menit tanpa oksigen, 3 hari tanpa air, dan 3 minggu tanpa makanan. Panduan tersebut memang sangat mencerahkan, tapi sebagian orang bisa loh sedikit melampauinya. Kamu masih ngerasa perlu kan menikmati keindahan matahari saat terbenam, mencium semerbak bunga, plus menyantap fast food ukuran jumbo? Kalau gitu, yuk selalu bersyukur karena Tuhan telah menciptakan oksigen di dunia ini. Tanpanya, kamu nggak akan bisa melakukan hal-hal itu. 2 menit aja tanpa oksigen, kebanyakan manusia akan pingsan. Setelah 10 menit, biasanya sih nggak akan bisa tertolong. Durasi maksimumnya memang bervariasi, tergantung pada tingkat kesehatan individu. Tapi masalahnya, kita juga suka memaksakan diri sampai batas maksimum kita. Iya kan? Nah, waktu terlama manusia bisa menahan nafas yaitu selama 24 menit 3,45 detik. Ya, kira-kira segitulah, atau 100 kali lebih lama dibandingkan waktu terbang pesawat pertama. Right bersaudara, peace ya, itu kan fakta. Alex Segura Findrell dari Spanyol berhasil memecahkan rekor pada tahun 2016 lalu setelah menahan nafas sambil mengapung di lingkungan kolam renang terkontrol. Sesaat sebelum menyelam, dia mengambil nafas panjang sampai megap-megap agar paru-parunya bisa menampung banyak oksigen. Tapi ternyata, menahan nafas di bawah air lebih gampang dilakukan daripada di darat. Berenang bisa mengaktifkan refleks menyelam dan memperlambat detak jantung sekaligus metabolisme. Selain oksigen, H2O dan makanan bergizi juga penting. Tiap sel di tubuh kita perlu air agar bisa bertahan hidup. Tubuh yang kurang terhidrasi cuma akan bertahan selama sekitar 3-7 hari. Kelembapan udara, usia, aktivitas fisik, dan kesehatan kita berperan penting dalam proses retensi air di dalam tubuh. Saat kekurangan air, bagian tubuh vital seperti jantung dan otak akan menyedot air dari mana saja. Layaknya spons, kedua organ ini akan terus menyerapnya sampai habis. Pada tahun 1979, seorang pria asal Austria berhasil bertahan hidup di penjara selama 18 hari tanpa air. Kemungkinan dia menjilati uap air di dinding penjara agar tetap terhidrasi. Memangnya apa sih hal yang paling menakutkan di seluruh jagat raya ini? Kulkas yang kosong melompong. Persediaan makanan ludes semua. Tanpa kalori, tubuhmu akan mulai memburumu sebagai makanan. Selama beberapa hari pertama, cadangan karbohidrat di dalam tubuh akan diubah menjadi glukosa. Kemudian, setelah semuanya habis, tubuh akan mulai mengincar lemak, otot, dan protein lain sampai ke tulang belulang. Umumnya, dengan berpuasa, tubuh akan memanfaatkan persediaan zat yang berlebih. Mahatma Gandhi dulu juga berpuasa, bahkan sampai 21 hari berturut-turut. Seorang pria berumur 27 tahun diketahui melakukan puasa dengan hanya mengonsumsi air dan suplemen vitamin selama 382 hari. Lalu tubuhnya menyusut dari 205 kg menjadi 82 kg. Wow! Tubuh kita mampu bertahan tanpa makanan dalam jangka waktu lama.
Zaman dulu juga belum ada supermarket kan? Jadi, meskipun kelaparan, kita tetap bisa bertahan hidup. Manusia memang bisa bertahan hidup dalam situasi ekstrim, tapi seberapa lama sih kamu bisa berenang di air dingin sebelum berubah jadi es batu? Apa yang terjadi kalau kamu terjebak di gurun atau di puncak gunung? Tempat-tempat tertinggi di dunia seperti pegunungan Rocky, Alpen Swiss, atau Gunung Everest memang super menantang untuk didaki, ya kan? Tapi ada satu bahaya utamanya, penyakit ketinggian. Masalah ini mendera sebagian pendaki saat mereka berada di ketinggian sekitar 2,5 km. Kurangnya oksigen bisa menyebabkan pusing, kelelahan, dan sakit kepala. Sebagian pendaki lain juga mengalami insomnia. Contoh barusan ini cuma awal dari berbagai gejala yang akan mempengaruhi tubuh mereka. Tanpa persiapan yang memadai, sebagian orang bahkan bisa pingsan saat sampai di ketinggian lebih dari 5 km. Turun terlalu cepat juga bisa menyebabkan cairan tubuh masuk ke paru-paru atau akibat lain yang lebih fatal. Penyakit ketinggian bisa menyerang siapa saja loh, baik orang tua, muda, pria, wanita, si pemalas, bahkan para atlet. Puncak Everest setinggi 9 km dan menjadi tantangan yang sangat ingin ditaklukkan oleh para pendaki. Mereka harus mendaki 20 gedung Empire State atau 2 kali menyusuri trotoar Hollywood Walk of Fame untuk mencapai ketinggian yang sama. Felix Baumgartner, pria asal Austria, berhasil menembus batas toleransi ketinggian pada tanggal 14 Oktober 2012. Dia melompat dari ketinggian 40 km yang kemudian menjadi skydiver pertama yang berhasil melampaui kecepatan suara, terus ngebut secepat 1.340 km per jam. Felix tentunya punya peralatan yang memadai seperti baju bertekanan dengan oksigen serta menjalani pemeriksaan keamanan. Saat berada di atas sana, kita perlu ingat aturan 5P ini. Proper planning prevents poor performance, atau persiapan yang tepat mencegah performa buruk. Saat berada di tempat yang super panas, kita nggak melulu harus bertahan dengan suhunya. Kelembapan juga membahayakan kita. Semakin kering udaranya, akan semakin banyak air yang menetap di tubuh kita. Kamu pernah memasuki sauna saat suhunya lebih dari 110 derajat Celcius? Di dalamnya panas dan super lembab kan? Kemungkinan kamu cuma akan bertahan antara 3-4 menit. Nah, tapi manusia nggak bisa meleleh kan? Suhu di atas 40 derajat Celcius bisa membuatmu terkena sengatan panas. Selisihnya memang nggak terlalu jauh dari suhu tubuh normal kita, tapi kenyataannya begitu. Bayangin aja saat kamu terjebak di gurun terpanas di dunia selama berhari-hari. Suhu terpanas yang pernah tercatat di bumi terjadi di Nevada, yakni mencapai 56,7 derajat Celcius. Langsung ngadem memang bisa membantu meredakan kram, sakit kepala, dan mual. Kamu akan kesulitan bernafas saat organ tubuhmu mulai tidak berfungsi, lalu terserang hipotermia. Begitu suhu tubuh turun sampai di bawah suhu alaminya, otot kita mulai kaku. Dengan begini, dingin dan rasa sakitmu akan hilang setelah beberapa saat. Semua ujung saraf tidak berfungsi lagi. Menggigil bisa menghasilkan panas dengan cepat. Mekanisme alami ini juga membuat organ kita tetap hangat, meski cuma akan aktif saat cuacanya dingin. Proses menggigil saat kamu terendam di air dingin justru bisa mempercepat proses pelepasan panas dari tubuh. Pernah dengar tentang 300 Club belum? Klub ini berbasis di Antartika dan berhasil menguji batas ekstrim kemampuan tubuh manusia dalam cara yang unik. Para peserta di stasiun tersebut memanaskan diri di sauna yang bersuhu 93 derajat Celcius. Setelah selesai, mereka memakai sepatu boot lalu berlari keluar yang suhunya minus 73 derajat Celcius. Mereka harus tahan dengan perbedaan suhu sampai 166 derajat Celcius sambil berlari mengelilingi area kutub selatan sebelum akhirnya kembali ke sauna untuk memanaskan diri lagi. Capeknya. Tidur dulu ah. Tidur adalah kebutuhan dan mungkin karena inilah bangun dari tempat tidur saat pagi hari akan jadi perjuangan tersendiri. Kita perlu tidur untuk mengisi ulang energi di dalam tubuh setelah seharian beraktivitas sehingga saat mendengar alarm di pagi hari kita sudah kembali fit dan sigap. Kalau kurang tidur, otak kita akan leot serta tidur berkualitas selama 8 jam sangat efektif untuk menjaga imunitas tubuh. Tidur juga meningkatkan memori, menyehatkan jantung, dan memperbaiki mood. Randy Gardner dan teman-temannya pernah menguji batas maksimum tubuh kita seberapa tahan tanpa tidur. Dalam proyek pameran sains mereka ini, mereka bisa tetap terjaga dan berfungsi normal selama 11 hari 25 menit.
Bahkan dalam pemeriksaan setelah eksperimen ini, Randy tetap bisa bermain basket. Gelombang otaknya juga tetap normal. Besarnya gaya gravitasi yang bisa menyakiti tubuh kita memang sangat sulit diperkirakan. Alasannya, karena gaya gravitasi berasal dari samping, atas dan bawah, serta depan dan belakang. Dampak yang kita rasakan ditentukan oleh durasi saat kita duduk sambil diputar-putar seperti boneka. Semakin lama kita duduk di tempat bergravitasi kuat, akan semakin mengerikan efeknya. Di rumah pun, kita merasakan efek gaya gravitasi. Misalnya saat duduk terlalu cepat, bersin, atau saat punggungmu dipukul terlalu keras. Pilot John Stepp mendemonstrasikan manusia bisa tahan terhadap tekanan di atas 40 gravitasi. Hampir 10 kali dari tekanan yang biasa dirasakan oleh pengemudi mobil balap. Eksperimen ini cuma berjalan selama beberapa detik, tapi berat tubuh Stepp mencapai hampir 3.175 kg. Kita bertahan hidup bukan cuma dengan melawan kondisi yang membahayakan, terkadang melawan waktu. Rekor saat ini mencatat umur terpanjang manusia dimiliki oleh Gene Coleman yang lahir pada tahun 1875. Kamu lagi santai di balkon mengutak-atik ponsel ketika tiba-tiba segala sesuatu di sekitarmu mulai berubah jadi debu. Terkejut? Kamu pun meletakkan ponselmu, lalu melihat mobil, sepeda, trotoar, jalanan, dan lampu lalu lintas menghilang tepat di depan mata. Orang-orang di jalanan panik dan berlarian ke segala arah. Kamu melirik jam tanganmu, tapi benda itu juga menghilang. Kamu berbalik untuk melihat kamarmu melalui pintu balkon dan melihat semua perabotanmu berubah jadi debu. Kamu melihat kembali ke jalanan dan tidak melihat apa-apa selain badai debu. Rumahmu mulai bergetar. Kamu berlari ke bawah dan berdiri di tengah jalan. Tepat waktu sebelum kamu melihat semua bangunan di kompleksmu berubah jadi debu. Kamu memutuskan naik mobilmu, tapi detik berikutnya tak ada apapun di tempat mobil itu parkir beberapa detik yang lalu. Kamu memeriksa ponselmu dan melihat beberapa pemberitahuan tentang dunia yang sedang diriset. Segala sesuatu yang pernah diciptakan manusia sekarang menghilang. Kamu masih memegang HP-mu yang perlahan terasa semakin ringan dan ringan, hingga ponselmu pun benar-benar hilang. Ini terjadi di seluruh dunia. Menara Eiffel, Piramida Giza, Gedung Empire State, semuanya telah lenyap. Kamu pun mencoba mencari tempat bersembunyi sampai bencana ini berakhir. 2 tahun kemudian, kamu terbangun di sebuah gua bersama orang lain. Segala sesuatu yang dihasilkan dari kerja keras manusia selama berabad-abad telah menghilang dari muka bumi. Hanya manusia, hewan, dan alam yang tersisa. Kotamu sekarang menjadi tanah tandus yang luas dengan sedikit pepohonan yang tumbuh di sana-sini. Kamu berkumpul bersama mantan tukang cukurmu, manajer toko buku komik, pembuat roti, dan tetangga juga temanmu. Kamu keluar dari gua untuk mengambil beberapa tanaman yang kamu tanam di awal musim. Tidak ada bangunan yang menghalangi pandanganmu. Kamu dapat melihat pegunungan nun jauh di sana. Disitulah kota terdekat berdiri sebelumnya. Di sana ada pesisir pantai tempat kamu pernah jogging dulu. Tanah dipenuhi dengan satwa liar. Banyak rakun, luwak, oposum, dan kucing liar berkeliaran di lingkungan sekitar. Di sebelah taman kecilmu ada api unggun besar tempat kamu memasak makanan dan mengadakan pertemuan malam. Tak seberapa jauh kamu bisa melihat sumur. Sebelumnya ada jaringan pipa tua di bawah sana. Tetapi ketika dunia diriset, semua menghilang. Satu-satunya yang tersisa di bawah tanah adalah air yang sekarang kamu gunakan untuk minum. Polisi di komplekmu dulu sekarang menjadi pemimpin. Dia berdiri di atas sebatang kayu dan berkata hanya ada waktu seminggu sebelum air benar-benar habis. Kamu harus pindah ke lokasi lain dengan sumber air baru. Kamu menyelesaikan pekerjaanmu dan tidur siang sebentar karena kamu mendapat tugas jaga malam. Kamu berjalan berkeliling. Tak ada polusi cahaya lagi, dan cahaya bintang terhampar di atas langit. Ada 2 orang lain yang juga berpatroli di area tersebut. Tiba-tiba, kamu melihat sesuatu bergerak di kejauhan. Kamu memerhatikan dengan seksama dan melihat seekor rubah. Hewan itu menuju ke kandang ayam. Kamu pun berlari ke arahnya lalu mengusirnya. Hari pindahan pun tiba. Semua orang mengemas semua barang mereka ke dalam tas yang terbuat dari tali dan mulai berjalan. Hanya ada 1 kuda yang membawa persediaan dan air untuk semua orang. Perjalanan menuju danau ini akan memakan waktu sekitar seminggu dengan berjalan kaki.
Kamu melewati dataran yang dulunya adalah jalan raya antar provinsi. Matahari bersinar terik dan kelompokmu bergerak sangat lambat. Di jalan, kamu bertemu karavan nomaden lain yang menjual berbagai barang. Di malam hari, kamu mendirikan kemah di sebelah pom bensin tua. Bangunannya sudah tidak ada, tapi fondasinya masih tersisa. Seminggu kemudian, kamu akhirnya berhasil mencapai pegunungan di dekat danau dan memasuki hutan. Kamu harus menanjak hampir sepanjang jalan. Segera, hari menjadi gelap. Kamu harus membuat kemah di bawah naungan pohon-pohon tua. Malam itu dingin sekali, dan anggota kelompokmu berkumpul di sekitar api unggun. Kamu pun kembali berjaga malam ketika semua orang tertidur. Kamu sedang patroli ketika mendengar suara menggeram. Kamu mengawasi sekitarmu dan melihat beruang. Kamu langsung merunduk dan mencoba untuk tidak membuat suara apapun. Tiba-tiba, kamu menyadari kalau di sampingmu ada anak beruang. Makhluk penasaran itu mengendus-endus hanya beberapa langkah darimu. Sang induk beruang mengaum, memanggil anaknya. Kamu pun mundur perlahan. Semuanya baik-baik saja sampai kamu tidak sengaja menginjak ranting pohon. Si anak beruang pun mulai meratap. Ibunya melompat keluar dari balik pohon dan melihatmu. Makhluk besar itu berdiri di atas kaki belakangnya dan mengaum. Orang-orang pun terbangun dengan panik. Kamu berlari dan beruang itu mengejarmu. Pemimpin kelompok dan orang lain yang berjaga malam berhasil menakut-nakuti hewan yang ngamuk itu. Kamu memang berpengalaman menghadapi rubah dan rakun, tapi tidak dengan beruang. Inilah pengalaman pertamamu. Kamu pun sadar kalau kamu tidak berada di puncak rantai makanan lagi. Keesokan harinya, kamu melanjutkan perjalanan dengan sangat hati-hati. Banyak hewan liar, seperti singa gunung dan kucing hutan yang mengintai. Kamu akhirnya berhasil sampai ke sisi lain gunung dan melihat danau. Ini adalah area luas yang dulunya merupakan tempat perkemahan umum. Sekarang, ada beberapa pemukiman yang dibangun di dekat perairan. Kelompokmu tidak terlalu besar. Itu sebabnya kamu menetap di dekat sungai yang mengalir keluar dari danau. Kemudian membangun gubuk di sebelah air terjun dan terus bekerja sebagai petani. Kamu bertemu orang-orang yang luar biasa dari pemukiman lain. Mereka dulunya merupakan ilmuwan, insinyur, musisi, dan dokter. Para ilmuwan mencoba mencari cara untuk membangun kembali peradaban dengan teknologi, tapi kemungkinan akan memakan waktu puluhan tahun. Langkah pertama berhasil diambil dengan membuat oven, panci, dan wajan dari tanah liat. Mereka juga membangun dermaga di danau dan kano untuk memancing dan transportasi. Beberapa bulan berlalu, sistem irigasi menggunakan air danau telah berhasil dibangun. Para insinyur di pemukiman bahkan telah membuat sistem perpipaan yang mengalirkan air bersih ke setiap rumah. Sekarang, para ahli ini sedang membangun bendungan kecil untuk menghasilkan listrik, meski mungkin memakan waktu berbulan-bulan agar dapat terwujud. Pemukiman berkembang semakin besar setiap minggunya. Gubuk-gubuk baru dibangun sepanjang waktu. Seorang tukang kayu telah membuat bengkel untuk membuat furniture dan peralatan. Kamu tidak lagi harus patroli di malam hari dan dapat fokus sepenuhnya pada pertanianmu. Sejak segala yang diciptakan manusia lenyap, manusia menjadi jauh lebih sehat dan lebih kuat dari sebelumnya. Tidak ada yang duduk berleha-leha di rumah dengan mata tertuju pada ponsel atau layar TV. Asap yang menutupi perkotaan pun menghilang. Kehidupan laut berkembang pesat. Tidak ada polusi dan pepohonan sekarang tumbuh di tempat yang dulunya gundul. Semua orang bepergian dengan berjalan kaki atau dengan kuda dan keledai. Hewan-hewan ini dikembangbiakan sebagai alat transportasi. Jumlahnya jadi banyak. Kegiatan ekonomi pun telah berubah. Semua orang menawarkan tenaga mereka dengan imbalan makanan atau hal-hal lain yang mereka butuhkan. Semua orang harus berkontribusi jika ingin tinggal di pemukiman. Ada beberapa perantau yang tinggal sendiri, tapi tidak mudah bertahan hidup di alam liar tanpa bantuan orang lain. Itu sebabnya orang-orang ini umumnya bekerja sebagai pedagang, mengirimkan barang antar pemukiman yang jaraknya terlalu jauh satu sama lain. Untuk hiburan, orang-orang bermain peran dari film klasik lama di depan penonton. Ada yang berhasil membuat gitar, seruling, dan alat musik perkusi dari nol. Sekarang, kamu dapat menonton konser di malam hari. Kamu menemukan tempat yang indah untuk menggambar dengan menggunakan tinta alami dan dedaunan sebagai pengganti kertas. Tiba-tiba, kamu melihat sesuatu mencuat dari tanah.
Kamu mengambilnya dan memeriksa benda yang tampak familiar dengan bentuk yang hampir sempurna itu. Dalam sekejap, kamu bergegas kembali ke gubuk untuk membersihkan barang tersebut. Ada yang penasaran dengan gerak-gerikmu, tapi kamu memastikan tidak ada yang melihat temuan itu. Akhirnya, benda itu pun bersih. Kecurigaanmu pun benar. Benda itu adalah ponsel pintar. Bukti pertama dari kemajuan teknologi masa lalu yang tersisa. Kamu mencoba menyalakannya, dan gadget itu benar-benar menyala. Kamu membaca pesan di ponsel itu. Isinya mengungkapkan alasan di balik lenyapnya semua yang diciptakan oleh manusia. Hilang begitu saja menjadi butiran debu. Kamu tengah berada di atas gumuk pasir curam dan terus mengayunkan kaki. Nafasmu mulai tersengal-sengal dan tubuhmu kelelahan. Kamu sudah kehilangan banyak air dan mulai lemas. Sebentar lagi, kamu pasti nggak akan bisa melanjutkan perjalananmu. Akhirnya, kamu sampai di puncak gumuk pasir. Pemandangan di hadapanmu teramat menakutkan dan kamu cuma terbengong beberapa saat untuk mengamati. Tepat di depanmu, terbentang hamparan gumuk pasir tak berujung di bawah kaki langit. Ternyata kamu telah terdampar di planet Arrakis, sendirian tanpa bisa minta tolong ke siapapun. Dunia di cerita-cerita sci-fi memang sangat memukau, ada planet es dengan segala rupanya hingga hutan lebat. Arrakis memang cuma ada di dunia fiksi, tapi planet ini pasti nggak akan jadi destinasi impianmu saat piknik bareng keluarga. Kalau kamu belum nonton film Dune keluaran tahun 2021 kemarin, tenang aja, aku nggak akan ngebocorin ceritanya kok. Apa kamu udah nonton yang versi tahun 1984 atau serial mininya yang dikeluarin pada tahun 2000 silam? Gimana dengan game komputer atau 6 novel karangan penulis aslinya Frank Herbert? Yang jelas, sebagian besar adegan film Dune terjadi di planet gurun Arrakis. Di situ nggak akan ada robot canggih karena suhunya sangat terik dan di bawah pasirnya ada cacing pasir raksasa yang bikin merinding. Panjangnya aja bisa sampai 450 meter atau sepertiga kali lebih panjang dari paus biru, organisme terbesar di seantero dunia. Kira-kira manusia bisa bertahan hidup di planet gurun tak berujung seperti Arrakis nggak ya? Para ilmuwan pun telah berupaya nyari tahu jawabannya. Tapi sebaiknya kita kenalan dulu sama planet ini. Arrakis sudah dihuni oleh manusia yang disebut Fremen. Sebagai penghuni asli planet itu, mereka telah beradaptasi untuk bertahan hidup di lingkungan gurun yang ekstrim. Mereka membuat pakaian steel suit yang dirancang untuk menjaga kelembapan alami tubuh seperti keringat. Pakaian ini mampu menyaring dan mengangkut kotoran ke wadah khusus, kemudian mengubahnya menjadi air minum. Mungkin rasanya nggak begitu enak ya, tapi mereka perlu tetap hidup. Steel suit yang bagus bisa bikin pemakainya bertahan di gurun terik selama berminggu-minggu. Tapi gimana nasib kita ya kalau kita hidup di Arrakis atau lingkungan gurun lain? Tentu sangat tergantung pada suhu di situ. Makin panas suhunya, pasti akan semakin membahayakan tubuh kita. Dehidrasi disebabkan oleh rasa haus, kamu akan mengalaminya saat tubuhmu kehilangan 2% beratnya. Lalu, kamu mulai ngerasa nggak enak badan. Tubuh manusia terdiri dari 60-70% air. Di lingkungan panas, tubuh bisa kehilangan 1,5-3 liter air setiap jam. Keringat akan berkurang dan suhu tubuhmu malah naik. Selanjutnya, darah mulai mengental dan sulit menstabilkan kadar oksigen. Detak jantung mulai naik dan kamu jadi kegerahan seperti mobil tua yang gampang kepanasan. Akibatnya, kamu kelelahan dan gak bisa beraktivitas. Kalau kamu kehilangan 4% dari berat badanmu, kamu akan pingsan. Setelah angkanya mencapai 7%, kamu akan mengalami gagal organ. Efeknya memang sangat serius, tapi kamu nggak punya steel suit. Ada bagusnya juga sih, karena kamu nggak perlu berpindah tempat ke planet nyeremin kayak gitu. Penonton cuma perlu duduk manis sambil ngemil popcorn dan minum minuman favorit mereka. Ada sekelompok peneliti iklim asal Inggris yang mungkin termasuk fans beratnya Dune. Untuk ngisi waktu luang, mereka menjelajahi planet ini dengan bikin model iklim Arrakis digital 3 dimensi. Awalnya mereka ngumpulin semua data tentang Arrakis, mereka juga ngecek Dune Fandom Wiki dan Dune Encyclopedia. Buku ini berisi ribuan entry referensi silang yang telah disusun selama 8 tahun. Mereka kemudian tahu kalau atmosfer Arrakis terdiri dari nitrogen dan oksigen. Kandungannya juga cukup untuk hidup manusia, jadi awal yang bagus kan? Hampir seluruh permukaan planet ini berupa gurun kering, tapi ada juga pegunungan yang menaungi bentuk kehidupan aslinya seperti Fremen.
Cacing pasir raksasa yang menghuni Arrakis juga berkontribusi pada ekosistem uniknya. Organ dalamnya mirip tanur tinggi dan mereka juga bisa menghasilkan banyak panas dan memberi oksigen pada planet yang jarang ditumbuhi pepohonan itu. Jauh di dalam gunungnya terdapat cadangan air. Ada juga sedikit uap air di atmosfer. Air ini dikumpulkan melalui perangkap angin. Daerah kutubnya punya iklim yang lebih dingin dan bersahabat. Kondisinya jelas berlainan dengan gurun pasir luas dan terpencil. Berkat area ini, kondisi geografis Arrakis bisa membuatnya cukup layak huni. Secara teori, untuk membuktikan eksistensi kondisi geografis dan lingkungan Arrakis, ilmuwan perlu mengamati model iklim. Dan teknologinya ternyata sudah ada. Perangkat ini dipakai untuk memprediksi cuaca dan faktor iklim lain. Mereka mencurahkan semua info yang mereka tahu soal Arrakis ke model iklim, termasuk orbit dan kandungan atmosfernya. Bentuknya mirip bumi, tapi karbon dioksidanya lebih sedikit. Perbedaan mencoloknya juga ada. Atmosfer Arrakis punya konsentrasi ozon yang jauh lebih banyak. 0,5% atmosfer di situ dibanding 0,00006% atmosfer bumi. Dengan data kompleks ini, mereka perlu superkomputer besar untuk memprosesnya. Dan saat itu mereka harus nunggu sampai 3 minggu untuk tahu hasilnya. Mereka kemudian mendeteksi kalau di bulan-bulan terpanas Arrakis, suhunya bisa mencapai 45 derajat Celcius di sekitar ekuator. Dan di bulan-bulan terdingin, suhunya nggak mencapai 15 derajat Celcius. Nggak beda jauh dengan di bumi. Meski begitu, suhu yang paling ekstrim sebetulnya ada di area lintang tengah dan di sekitar kutub. Saat panas, suhunya mencapai 70 derajat Celcius sama seperti di novelnya. Dan saat dingin, suhunya bisa mencapai minus 40 derajat Celcius di lintang tengah hingga minus 75 derajat di area kutub yang bahkan lebih dingin daripada Alaska. Tapi kenapa bisa begitu ya? Model tersebut nunjukin kalau area kutub Arrakis punya kelembapan atmosfer dan tudung awan yang tinggi. Kondisi ini bisa menaikkan suhu karena uap air berperan seperti gas rumah kaca. Novel itu juga nyebutin adanya tudung es kutub di belahan Arrakis Utara. Tapi model tersebut justru nunjukin kalau suhu di musim panas bisa ngelelehin es kutubnya. Selain itu, nggak akan ada hujan salju karena di situ sudah ada tudung es. Perbedaan lainnya yaitu Arrakis nggak diguyur hujan. Tapi sekali lagi, model ini justru nunjukin kondisi yang sebaliknya. Di Arrakis ada hujan meski jumlahnya sangat sedikit. Hujan ini akan turun pada musim panas dan musim gugur. Itu pun cuma terbatas di area pegunungan dan dataran tinggi. Di garis lintang kutub dan sekitar ekuatornya terdapat tudung awan. Kemudian, para ilmuwan ngajuin pertanyaan yang sangat menggelitik. Bisa nggak ya kita hidup di Arrakis? Realitanya, area di sekitar ekuator akan menjadi tempat yang paling ramah untuk kita huni. Tapi, kebanyakan penduduk Dune tinggal di lintang tengah yang suhunya paling panas. Padahal, suhu rata-rata bulanannya mencapai 50-60 derajat Celcius. Manusia bisa gosong berada di tempat sepanas itu meski pakai steel suit. Tubuh kita bisa mempertahankan suhu dengan desain kostum itu, tapi kulit kita masih terpapar matahari dan panas. Jadi, tubuhmu bisa-bisa malah akan terpanggang. Hidup jauh dari ekuator dalam kondisi dingin juga perlu alat bantu teknologi. Sejumlah kota akan dilanda kondisi ekstrim saat musim dingin dan musim panas, mirip seperti Siberia di bumi kita yang memiliki musim dingin ekstrim. Tapi nggak ada yang bisa mengkritik Frank Herbert yang telah tutup usia pada tahun 1986 itu. Novel Dune pertama kali diterbitkan pada tahun 1965, meski dia sudah memikirkannya di akhir tahun 1950-an. Dia mengunjungi Oregon Dunes dan tertarik dengan pergerakan gumuk pasirnya. Lalu dia tahu, tanpa vegetasi, pasir bisa bergerak sampai jauh. Kondisi ini disebut poverty grass yang diperkenalkan Kementerian Pertanian di sana. Dengan kekuatan itu, pasir bisa menutupi jalan raya, danau, dan bahkan perkotaan. Hal ini terjadi bertahun-tahun sebelum Shukuro Manabe menerbitkan model iklim pertama di dunia pada tahun 1967. Kemudian pada tahun 2021, Manabe mendapat penghargaan Nobel di bidang fisika saat umurnya 90 tahun. Dia memenangkan kategori model iklim bumi dan prediksi pemanasan global. Keren kan? Jadi bisa dibilang, Frank Herbert nggak bisa bikin dunia Arrakisnya melenceng jauh. Kondisinya memang nggak akurat secara ilmiah, tapi Arrakis adalah planet realistis, dan manusia bisa aja hidup di dalamnya. Kayaknya kita perlu nyediain banyak tabir surya nih kalau mau hidup di situ pas musim panas.
Novel Dune Herbert terjual sampai jutaan kopi dan dianggap sebagai salah satu novel sci-fi paling berpengaruh sepanjang masa. Sang anak Brian Herbert juga menjadi penulis. Dia mengambil alih Dune pada tahun 1999. Dan bersama dengan penulis Kevin J. Anderson, dia juga nulis banyak novel di dunia Dune. Nah, kalau kamu mau ke Arrakis, jangan datang pas lagi musim panas ya. Bawa juga steel suitnya. Air di situ sulit didapat. Matahari Kita. Skenario pertama, peristiwa aneh baru aja terjadi. Semua channel TV dan berita sibuk ngebahas soal lubang hitam yang terus mepet ke bumi. Padahal biasanya posisi ini ditempati matahari. Bahkan cakram akresinya bisa terlihat dan rona langit di sekitarnya lebih terdistorsi. Berarti jarak objek ini sudah sangat dekat. Lubang hitam biasanya sangat jauh, sehingga kita nggak akan bisa melihatnya dengan mata telanjang. Tapi kali ini, kamu bisa mengamatinya tanpa bantuan teleskop. Kenapa lubang hitam bisa sedekat itu ya? Terus matahari kita ngilang kemana? Jangan-jangan ditelan lubang hitam. Matahari terletak di pusat tata surya dan posisinya terbilang strategis. Cahayanya mampu memberikan kehangatan tanpa ngebakar tubuh kita. Parasnya juga menawan tiap kali terbit di ufuk timur dan terbenam di ufuk barat. Sang surya telah memberi kita kehidupan. Objek terbesar di tata surya kita ini mencakup 99,8% dari massa totalnya. Dan ukuran matahari gede banget, yaitu lebih dari 1 juta kali lipatnya bumi. Mungkin nggak ya kalau matahari kita bakal berubah jadi lubang hitam? Kalaupun mungkin, kejadian kayak gini masih terlalu dini. Prosesnya pasti bakal berlangsung lama kan? Bintang besar akan meledak menjadi supernova di akhir masa hidupnya. Lalu, bintang ini akan runtuh sendiri dan mengecil. Ukurannya jadi mungil banget, tapi masanya terus bertambah sampai berkali-kali lipat. Makanya, gravitasi lubang hitam sangat kuat, hingga cahaya yang terlalu dekat nggak akan bisa lolos. Semua bintang di alam semesta ini terus menyusut sampai akhirnya lenyap sendiri. Matahari kita kehilangan 4 juta ton massanya setiap detik. Dan lambat laun, energi di alam semesta cuma akan dihasilkan dari lubang hitam. Objek misterius ini dikelilingi debu, gas, dan radiasi yang sangat membahayakan. Nggak kebayangkan kayak apa ngerinya kondisi di dekat lubang hitam? Semoga bumi kita dijauhin dari objek ini. Tata surya kita jadi gelap gulita tanpa panas dan cahaya. Merkurius dan Venus yang tadinya paling dekat dengan matahari aja langsung tertutup oleh lapisan es, apalagi bumi kita. Di zaman es baru ini, semua hal nggak akan bisa bertahan. Penolong yang ada mungkin hanyalah cakram akresi yang berputar sangat cepat hingga menghasilkan panas. Itu pun masih sangat berisiko. Kalau massa lubang hitam ini seberat matahari, semua planet akan tetap berada di orbitnya, termasuk bumi kita. Tapi kalau masanya lebih gede lagi, seperti yang tengah diamati oleh para saintis, tata surya kita akan langsung musnah. Skenario kedua. Waduh, kenapa nih? Barusan kan masih siang bolong, kok tiba-tiba aja langsung gelap? Ini masih jam 2 siang loh, tapi semuanya udah gelap gulita. Bulannya juga kelihatan beda. Berita di TV melaporkan matahari kita telah hilang. Dan tahu-tahu, bulan kita nggak mengorbit bumi lagi. Posisinya sekarang berada di pusat tata surya. Dan waktu kita menjadi sangat singkat karena matahari sudah lenyap dari tata surya. Kita baru menyadarinya 8 menit 20 detik kemudian. Padahal perpindahan energi matahari dari inti ke permukaannya bisa berlangsung selama jutaan tahun. Tapi cahayanya mencapai bumi cuma selama 8 menit 20 detik setelah merambat sejauh 150 juta kilometer. Kurang lebih sejauh itulah jarak sang bintang dari planet kita. Kini bumi kita berada di luar zona Laik Huni. Di zona strategis ini, jarak planet ke bintangnya sangat pas, sehingga permukaan planet bisa mengandung air. Tapi setelah matahari pergi, sinarnya nggak akan sampai ke permukaan bumi. Dan lambat laun, planet kita akan berubah jadi batuan beku tanpa kehidupan. Tapi bisa aja kan, kita masih punya kesempatan untuk bikin teknologi canggih untuk menyuplai energi matahari. Dengan begini, kehidupan di bumi tetap lestari. Kalau nggak gitu, para saintis dari peradaban lain mungkin akan mengeksplorasi bumi jutaan hingga miliaran tahun kemudian. Tujuannya untuk mencari bukti kehidupan yang pernah ada di dalamnya. Kita pun akan melakukan hal yang sama pada Mars dan planet lain di tata surya. Mungkin suatu planet memang nggak pernah menaungi kehidupan sama sekali. Dan mungkin juga di sana ada bukti organisme yang pernah hidup. Gravitasi juga penting bagi kehidupan kita. Dan geraknya bisa sengebut kecepatan cahaya.
Tanpa matahari selama sekitar 8 menit, semua planet akan terus mengitari pusat tata surya yang kosong. Hingga akhirnya planet di situ akan melayang-layang tak tentu arah di ruang angkasa. Karena gravitasinya nggak cukup kuat, bulan nggak akan mampu menahan bumi di posisinya. Sinarnya juga kurang kuat untuk menghangatkan dan menopang kehidupan kita. Satelit alami kita ini terus menjauh dan semakin nggak kelihatan. Tanpa bulan di dekat bumi seperti dulu, air laut cepat banget surut. Selain itu, planet kita jadi lebih berangin, bahkan tiupannya jauh lebih kuat. Dalam kondisi normal, kemiringan bumi kita sekitar 23,5 derajat, dan dengan begini, kita bisa ngerasain perubahan musim dan cuaca. Tapi posisinya sekarang udah berubah total jadi sangat miring. Akibatnya, suhu bumi menjadi sangat dingin cuma dalam hitungan sepersekian detik. Waktu kita udah mepet banget, orang-orang menjerit histeris karena panik, dan sekitar 1 menit lagi, kita akan terlempar ke kegelapan tanpa ujung. Skenario ketiga, kita nggak tahu persis dengan kehidupan yang telah kita jalani, dan nggak ada seorang pun yang bisa memprediksinya. Tapi ternyata, bintang neutron raksasa telah menggantikan posisi matahari di pusat tata surya. Meski awalnya nggak kita kenali, objek ini kelihatan beda, sehingga matahari kita jadi lebih aneh dan mengecil. Detail lainnya udah dibahas di banyak berita, tapi sebetulnya kita nggak tahu prosesnya sama sekali. Mungkin matahari kita tersembunyi di balik bintang neutron itu, atau mungkin udah didepak entah kemana. Bintang neutron adalah objek langit terpadat yang kita ketahui. Masanya sekitar 2 kali lipatnya matahari, tapi ukurannya kecil. Diameternya cuma sekitar 15 km atau seukuran satu kota. Bintang neutron terbentuk saat bintang besar kehabisan bahan bakar dalam ledakan besar. Bagian intinya runtuh, sehingga partikel bermuatan positif dan negatif alias proton dan elektronnya ikut hancur menjadi neutron tanpa muatan. Situasinya menjadi sangat sulit, dan sebenarnya kita tinggal nunggu waktu aja. Gravitasi bintang neutron 2 miliar kali lebih kuat daripada gravitasi bumi. Jadi matahari baru kita ini akan menarik semua planet ke arahnya, dan akhirnya seluruh planet di tata surya kita akan hancur. Bahkan prosesnya telah berlangsung. Planet mulai meninggalkan orbit stabilnya karena tertarik oleh bintang neutron yang sangat kuat. Kondisinya langsung berubah jadi kacau balau, dan parahnya lagi, bintang neutron bisa berputar lebih dari 700 kali setiap detik, sedangkan matahari kita berotasi tiap 27 hari sekali. Jadi, setelah menghancurkan semua planet, bintang ini akan terus berputar di seluruh alam semesta. Geraknya diperkirakan mencapai 1/5 kalinya kecepatan cahaya. Mungkin bintang ini sesekali akan melambat atau tersendat sih, tapi mungkin juga enggak. Setelah ribuan tahun, banyak bintang neutron mulai melambat kemudian padam. Tapi prosesnya nggak selalu begitu. Kalau bintang neutron berdekatan dengan bintang lain, ia akan mengorbit bintang itu, kemudian melahap atmosfernya sampai runtuh. Lalu, bintang ini akan berubah menjadi lubang hitam raksasa, dan matahari kita akan padam. Saat bintang neutron itu lahir, matahari sudah berumur 4,6 miliar tahun. Jadi sudah mencapai setengah dari masa hidupnya. Matahari telah membakar setengah hidrogennya, dan masih memiliki cadangan yang cukup untuk dipakai 5 miliar tahun lagi. Menurut perkiraan, matahari akan padam saat ukurannya sebesar bumi, dan setelah kehabisan bahan bakar, sang bintang akan runtuh sendiri. Bobotnya masih tetap melar, tapi volumenya akan seperti planet kita. Kehidupan nggak akan terbentuk tanpa matahari, dan endingnya bisa dibilang sama aja. Tapi proses ini berlangsung sangat lambat, jadi kemungkinan manusia sudah nggak di tata surya ini lagi. Tapi bintang neutron bikin prosesnya berlangsung sangat cepat dan amburadul. Kalau ada bintang neutron yang lagi aktif di galaksi lain nun jauh di sana, kita cuma akan melihatnya dalam bentuk kedipan cahaya yang dinamakan dengan pulsar. Padahal di situ ada ledakan besar. Boom! Sudah siap? Kamu nggak bisa pergi meninggalkan bak mandi selama sebulan penuh, dan kamu bakal dikasih makanan dan minuman yang diantar oleh temanmu secara bergantian. Kamu bisa menyesuaikan suhu air kapanpun kamu mau, sehingga airnya nggak terlalu dingin. Kamu pun makin bersemangat dan yakin bakal dapat banyak uang, kira-kira beberapa juta rupiah, kalau kamu bisa bertahan sebulan penuh. Tantangan ini kamu bikin sama teman-temanmu beberapa waktu lalu dari desa nelayan sederhana, tempat kamu meluangkan waktu bersama teman-temanmu di sebuah kedai. Kamu nggak nyangka percakapan simpel kalian bakal berujung ke sini.
Awalnya, kalian membahas evolusi manusia, dan obrolan tadi fokus pada kemungkinan manusia bisa berevolusi menjadi mamalia air, alias menjadi manusia duyung. Semua faktanya ada dalam evolusi, ucapmu pada teman-temanmu. Mereka kurang yakin meski kamu udah ngasih contoh kayak jari-jari kita yang mengkerut pas terlalu lama di dalam air. Itu adalah sifat evolusi yang manusia dapatkan untuk memastikan genggaman kita cukup kuat saat menangkap ikan menggunakan tangan di dalam air. Tentu saja teman-temanmu nggak paham kalau ini ada hubungannya dengan kemungkinan evolusi menjadi manusia duyung. Kamu ngerasa wajib ngebuktiin kalau mereka semua salah. Sementara teman-temanmu melanjutkan obrolan dan berpaling dari evolusi akuatik, kamu berpikir keras, gimana caranya ngebuktiin kalau mereka salah? Lalu ide ini datang. Kamu berdiri dengan jari menunjuk ke atas dan bilang, aku yakin bisa tinggal di bak mandi selama sebulan penuh. Dan disinilah kamu sekarang, mengikuti tantangan yang awalnya kamu ragukan. Tahu tentang evolusi manusia tertentu menghidupkan kembali kepercayaan dan pemahaman dalam dirimu bahwa ada sejumlah contoh dalam sejarah manusia yang menunjukkan bahwa manusia telah beradaptasi secara alami untuk hidup dengan kehidupan berbasis laut. Jadi, kamu yakin akan memenangkan tantangan ini? Misalnya, orang laut di Asia Tenggara sudah menangkap ikan selama 1000 tahun dengan cara unik mereka sendiri. Menyelam jauh ke dalam air untuk menangkap ikan hanya dengan bersenjatai tombak. Tubuh pengembara laut ini telah beradaptasi tumbuh lebih besar selama berabad-abad. Ini memungkinkan lebih banyak sel oksigen dipompa lewat organ vital dan lebih banyak oksigen disimpan untuk penyelaman di laut dalam. Pemahaman ini membuatmu yakin di hari pertama tantangan. Selama beberapa jam pertama, kamu tampak baik-baik saja. Bahkan, kamu merasa tantangan ini mudah dan sempat bercanda sepanjang hari. Menyombong diri dengan bilang ini adalah tantangan termudah yang pasti kamu menangkan. Dan apa saja yang akan kamu beli kalau menang nanti. Kamu tidur nyenyak sepanjang malam pertama, tapi kamu nggak tahu bahwa kulitmu menyerap air di bak mandi saat tidur. Dengan tiap jam berlalu, lebih banyak air masuk ke kulitmu. Di antara dua lapisan kulit ini, gelembung air terbentuk, menciptakan gumpalan yang terlihat di lapisan luar kulitmu. Saat bangun keesokan harinya, kamu terkejut saat melihat perubahan kulitmu. Kamu melihat tanganmu. Semuanya putih, dengan kulit yang mengelupas. Dan lenganmu tertutup gumpalan cairan. Kamu pun terkejut. Kamu mendengar seseorang masuk ke kamar mandi dan kamu mencoba menenangkan diri. Kan ini baru hari pertama. Kamu cuma perlu menguatkan diri. Kamu harus menang tantangan ini. Bukan cuma demi uang, tapi juga demi memenangkan argumenmu. Temanmu memasuki kamar mandi dengan nampan makanan. Ekspresi wajah temanmu jadi pucat saat melihat benjolan di lenganmu. Karena khawatir, dia bertanya apa kamu baik-baik saja dan anehnya, kamu merasa baik-baik saja. Dan menjawab kamu cuma sedikit gatal. Kamu pun penasaran kenapa tidak sakit sama sekali. Padahal bentuk lenganmu begini. Tanpa berpikir, kamu mulai menggaruk gelembung besar di lenganmu. Kamu terus menggosok lenganmu untuk melihat reaksi kulitmu. Kini, kamu merasa bebas saat lenganmu terbuka, seolah kamu baru melepas beban yang gak perlu. Kamu ternyata punya lapisan sisik baru sebagai pengganti kulitmu. Temanmu bilang, tantangan ini harus disudahi karena perubahan mendadak pada penampilanmu. Sementara itu, kamu yakin dirimu baik-baik saja dan ingin terus lanjut. Kamu gak mau berhenti dan ingin sekali memenangkan tantangan ini. Saat temanmu setuju dan pergi, kamu meminta bak mandinya diganti jacuzzi. Setelah dapat jacuzzi, bukan cuma teman-temanmu yang berkunjung, tapi juga warga desa karena penasaran. Sulit untuk menjaga rahasia di desa kecil dan sederhana seperti ini. Seiring berjalannya waktu, lebih banyak sisik muncul menggantikan kulitmu, menutupi kaki, lengan, dan punggung bawahmu. Kulitmu masih terlihat di sebagian besar tubuhmu, tapi sisik ini menyebar dengan cepat, seperti ruam. Tak sampai lama, kamu bosan dengan jacuzzi dan teman-temanmu dengan senang hati memindahkanmu ke kolam renang desa di tepi laut. Kini, kamu ada di minggu terakhir tantangan dan sekarang seluruh desa tahu tentangmu, si Putra Duyung. Kamu takjub saat melihat orang-orang mengunjungimu di kolam tanpa ada rasa takut atau penghakiman sama sekali. Mereka sangat gembira dan tertarik pada apa yang ada di depan mereka. Kolam renang ini besar tapi tidak memiliki pemanas. Seorang remaja bertanya, "Apa kamu cukup hangat?" Tapi kamu tidak merasakan dingin sama sekali dan merasa cukup nyaman. Menu makanmu kini berubah drastis.
kamu lebih suka ikan-ikanan. Kamu lebih suka ikan-ikanan. Selaput mulai tumbuh di antara jari tangan dan kakimu, dan celah kecil di kedua sisi tulang rusukmu terbuka, membentuk insang yang memungkinkanmu bernapas di bawah air. Sambil terus berevolusi, kamu terus berusaha meyakinkan diri bahwa ini cuma sementara, dan yang paling penting adalah memenangkan tantangan ini. Kamu teringat hampir sebulan lalu saat kamu dan teman-temanmu memulai tantangan ini. Kamu juga teringat uang yang bakal kamu dapat. Semuanya pasti sepadan. Selain itu, kamu selalu bisa berevolusi ulang menjadi normal kembali. Semua ini kan cuma sementara. Hari terakhir tantangan akhirnya tiba. Pesta besar digelar untuk merayakan kemenanganmu. Seluruh desa hadir di perayaan itu. Ada band dan jamuan besar untuk semua orang. Kamu menikmati waktu bersama warga desa, tentu sambil tetap berada di dalam kolam. Para remaja melemparkan ikan kepadamu dan kamu menangkapnya menggunakan mulut sambil diselingi tawa. Kamu melompat ke udara, menampilkan trik warga desa yang selalu bertepuk tangan melihat trik darimu. Saat pesta berlanjut, kamu perlahan memisahkan diri dari perayaan, melihat dari dalam kolam sendirian. Kamu merasa lelah akan perayaan dan perhatian ini. Kamu melihat warga desa tertawa dan berpesta. Kamu merasa berbeda dari yang lain karena berenang sendirian di desa yang sederhana ini. Kamu tiba-tiba merasakan dorongan untuk pergi dan tidak lagi memedulikan perayaan tadi. Kamu tidak tertarik pada hadiah dari tantangan ini. Kamu pun tidak peduli meski sudah membuktikan semua orang salah. Kamu cuma ingin bebas. Kamu berenang ke tepi kolam. Di sana gelap, jadi tidak ada yang bisa melihat upayamu melarikan diri. Saat kamu menarik diri keluar, beban tubuhmu di luar air sangat berat, sementara kaki dan tanganmu sangat lemah, sehingga kamu ambruk dan harus merangkak sangat lambat ke pantai. Akhirnya, kamu berhasil mencapai tepi air yang dangkal dan pingsan saat sampai di air karena kehabisan napas. Gelombang kecil air asin yang kamu rasakan memercik di wajah, menyegarkanmu setelah perjalanan yang melelahkan. Setelah mengumpulkan cukup energi, kamu mulai berenang ke air yang lebih dalam. Dan seperti ikan di air, kamu berenang dengan mudah. Perasaan yang kamu miliki sekarang saat berenang di laut seperti kamu sudah dikurung sepanjang hidupmu. Kini, kamu akhirnya bebas. Perasaan gembira karena air dengan ruang tak terbatas tampak seperti surga bagimu. Saat kamu berenang lebih jauh ke laut, kamu tiba-tiba berhenti untuk melihat kembali ke desa sejenak. Kamu berhenti dan menatap kota yang dulunya hanya itu yang kamu tahu. Kamu mendengar sayup-sayup suara dari kejauhan, merenungkan kehidupan yang kamu punya di desa itu. Kamu tidak merasakan emosi apapun saat melihat ke belakang, tanpa penyesalan sama sekali. Kemudian, kamu menyelam ke dalam air, siap memulai hidup barumu di bawah laut. Oke, kamu sedang jatuh dari tebing. Entah bagaimana, kamu tidak tahu kalau dia punya pacar. Aduh, sialnya dirimu. Saatnya mencari solusi untuk masalahmu saat ini. Cobalah meraih apapun yang kamu lihat saat jatuh, entah itu semak, pohon, ataupun batu. Dengan begini, kamu membagi jarak jatuh yang tinggi menjadi beberapa jarak jatuh yang lebih pendek. Dengan tiap sanggahan baru, dampaknya di bawah akan berkurang. Jika dampaknya lumayan banyak terserap, artinya kesempatanmu untuk jatuh dengan selamat menjadi lebih tinggi. Dan kesempatan lain untuk cinta, tapi tidak dengan gadis tadi. Sama halnya jika kamu jatuh dari jendela gedung, cobalah mencari pegangan pada apapun dalam perjalananmu ke bawah. Pegangan ini mungkin tidak akan menghentikanmu, tapi setidaknya kamu punya sejumlah interval jatuh untuk membantu menurunkan kecepatanmu. Kanopi di bawah bisa menjadi penyelamat terbaikmu, tak peduli apakah bahannya terbuat dari plastik ataupun kaca. Ujung-ujungnya masih tetap akan sakit, tapi nyawamu tetap selamat. Mungkin. Kamu juga perlu sedikit menekuk lutut. Jika ditekuk, kakimu akan menyentuh tanah secara bersamaan dan konsekuensinya tidak akan terlalu parah. Saran lain yang aku punya adalah, kapanpun kamu sampai bawah, cobalah mendarat menggunakan ujung jari kaki dan jangan pernah mendarat dengan kaki lurus yang terkunci. Jangan lupa untuk menutupi kepalamu menggunakan lengan. Dengan begini, kamu tidak akan terbentur, tidak peduli kamu akan mendarat di beton ataupun di genangan lumpur. Pasir isap tidak seberbahaya yang ditampilkan di film. Jika kamu terjebak dalam pasir isap, aduh, sialnya dirimu. Pertama, tetaplah tenang. Maka kamu tidak akan tenggelam lebih dari sepinggang. Singkirkan apapun yang membuatmu lebih berat, seperti sepatu, tas, dan bahkan pakaian. Goyangkan kakimu untuk menciptakan ruang bagi air. Ruang ini akan membantumu untuk keluar. Lenganmu harus selalu terangkat. Cobalah mengapung, tapi bukan menggunakan perut. Berjalanlah mundur dengan langkah kecil. Langkah besar akan lebih berat, sehingga butuh waktu lebih lama untuk keluar. Saat kamu sampai di permukaan padat,
Silahkan berguling ke belakang dari pasir isap itu. Bertahan dari serangan hewan liar mungkin menantang, tapi bertahan dari kerumunan orang juga tidak kalah berbahaya. Kerumunan mungkin bergerak layaknya cairan sehingga tidak membiarkanmu keluar dengan mudah. Jika kamu terjebak di antara ratusan orang, aduh sialnya dirimu. Aturan nomor 1 adalah jangan berhenti. Berhenti adalah cara tercepat untuk jatuh. Jika kamu benar-benar sampai jatuh, buatlah kantong udara. Lenganmu harus diletakkan di atas wajah dan dadamu dalam posisi memeluk. Jika kamu berhasil tetap berdiri tegak, segera setelah kamu merasakan gelombang manusia datang, bergeraklah bersama mereka dan menyamping di saat bersamaan. Jika kamu tersesat di alam liar dan ingin memancing, kamu bisa menggunakan tap minuman kaleng. Bentuk menjadi kail, potong miring, dan kikis logamnya agar terlihat seperti kail sungguhan. Yang terpenting, buatlah ujung yang tajam. Kaleng juga bisa menjadi kompor darurat. Ambil kaleng minuman dan buatlah lubang dari samping. Masukkan kayu bakar ke dalamnya dan bakar. Kamu bisa menggoreng telur di atasnya. Benang gigi bisa sangat berguna untuk bertahan hidup di alam liar. Pertama, gunakan sebagai tali pancing bersama dengan kail tap kaleng tadi. Benang gigi juga bisa digunakan sebagai tali jemuran yang dibentangkan di antara dua pohon. Meski tipis, satu untai benang gigi dapat menahan hingga 2,2 kg. Kamu bisa membuat tombak dengan mengikat dahan panjang dan pisau menggunakan benang gigi ini. Benang gigi juga lumayan mudah terbakar, jadi jika kamu tidak punya kayu bakar untuk membakar kayu yang lebih besar, cobalah bakar sejumlah benang gigi. Selain itu, benang gigi juga bisa menjadi tali sepatu darurat yang kuat. Botol plastik biasa bisa menjadi tali yang sangat kuat jika kamu punya pisau yang tajam. Pertama, kamu perlu menemukan dahan kecil. Diameternya harus kurang lebih sama dengan botolmu. Buat irisan di tengah dahan, kemudian potong sedikit bagian dari dahan ini dengan ukuran cukup besar hingga bilah pisaumu bisa muat ke dalamnya. Potong leher atau bagian bawah botolmu dan buat potongan kecil di tepinya. Lebarnya tergantung lebar tali yang kamu inginkan. Taruh tepi botol di dalam celah tengah dan letakkan pisau di lekukan yang kamu buat dengan mata pisau mengarah ke celah. Mulailah tarik botolmu secara perlahan melewati celah ini, kamu akan melihat botolmu berputar. Saat berputar, pisaumu akan memotongnya menjadi tali. Kamu bisa memakainya untuk membangun gubuk karena bisa dipakai untuk mengikat dahan dan ranting dengan sangat baik. Nah, manusia bisa bertahan hidup beberapa hari tanpa makanan, tapi tidak mungkin kita bisa bertahan hidup tanpa air. Air di alam liar terkadang nikmat, tapi jika merasa air itu tidak layak diminum, kamu mungkin memerlukan filter air darurat. Mulailah dengan membuat api. Air mendidih mungkin tidak cukup, jadi segera setelah abu apimu dingin, tumbuklah hingga menjadi bubuk. Jangan menggunakan arang yang kamu temukan secara asal di hutan, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di dalamnya. Kemudian, kamu membutuhkan botol plastik, potong bagian bawahnya, dan buat lubang di tutupnya. Balikan, masukkan sedikit arang, 8 cm sudah cukup, dan tuangkan air melewatinya. Air yang menetes ini siap untuk diminum. Untuk menangkap sisa arang, bungkus tutup botolmu menggunakan selembar kain bersih untuk penyaringan ekstra. Oke, perutmu mulai keroncongan dan kamu mungkin perlu menyalakan api. Sayangnya, kamu tidak punya korek api kayu ataupun gas. Kosongkan kantongmu untuk memeriksa apakah kamu bisa membuat penyulut api darurat. Jika kamu punya baterai, mungkin baterai dari senter dan pembungkus permen karet, itu sudah cukup. Kamu perlu memotong selembar tipis pembungkus foil, tapi cukup panjang untuk menghubungkan kedua ujung baterai. Bagian tengah lembaran ini harus lebih ramping daripada ujungnya. Mendekatlah ke tumpukan rumput kering, ranting kayu kecil, atau bahkan kertas, apapun yang mau kamu gunakan untuk menyalakan api. Lembaran foil ini akan terbakar dalam beberapa detik dan membakar bahan yang kamu siapkan. Nyamuk sangatlah menyebalkan, dan di hutan jumlahnya banyak sekali. Kamu bisa membuat pengusir nyamuk sendiri untuk mengusir serangga berdengung ini. Yang kamu butuhkan hanyalah jeruk, lemon, atau buah sitrus lainnya yang mengandung minyak esensial. Kupas lemonmu dan gosok kulitnya langsung ke kulitmu, remas sedikit sebelumnya untuk mengeluarkan minyak esensial yang kamu butuhkan itu. Salah satu cara yang lebih berguna untuk mencegah gigitan nyamuk adalah menambahkan sejumlah kulit jeruk ke api unggunmu. Saat terbakar, minyak esensial ini akan terlepas dan menakuti serangga penghisap darah ini.
Jika kamu ingin mengirim sinyal tanda kamu tersesat dan butuh bantuan darurat, tutupi 3 api kecil menggunakan tanaman hijau seperti rumput dan tutupi lagi dengan kain basah. Kepulan asap putih besar akan terbentuk, 3 kepulan berturut-turut berarti darurat. Dengan menambahkan sedikit minyak ke apimu, akan mengubah asapnya menjadi hitam. Jika kamu tidak punya minyak, gunakan kulit kayu sebagai gantinya. Ingat, makin tinggi tempatmu menyalakan api, artinya makin baik. Jadi, naiklah ke area yang mudah terlihat. Jika seseorang mengikat kedua tanganmu, aduh, sialnya dirimu. Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah menggerakkan pergelangan tangan untuk melonggarkan ikatannya. Biasanya, tali dapat dipotong dengan gesekan ke benda keras yang tajam. Jika kamu diikat menggunakan zip tie, coba saja memutuskannya. Kepalkan tanganmu, tekan buku jari kedua tangan, angkat tangan ke atas kepala, lalu turunkan dengan tajam. Tekanannya akan mematahkan zip tie ini. Kamu juga bisa mencoba melepaskan diri dari ikatan zip tie. Pertama, kepalkan tanganmu, pergelangan tanganmu akan membesar seperti ini sehingga memperlebar ikatan. Saat tanganmu dilemaskan lagi, ikatannya akan mengendur sehingga kamu bisa melepaskan diri. Selotip bisa dikunyah atau jika dibasahkan, selotip akan menjadi lebih lembut dan lebih mudah dilepas. Kamu bahkan bisa membasahinya menggunakan air liurmu. Menyeberangi arus air mungkin lebih berbahaya daripada kelihatannya. Saat menyeberang, pilihlah bagian yang lurus dan lebar. Sebelum masuk ke air, periksa apakah arusnya tidak terlalu cepat. Lempar ranting ke dalamnya, dan jika bergerak lebih cepat daripada kecepatan berjalan rata-ratamu, pertimbangkanlah untuk menyeberang di lokasi berbeda. Atau, kamu juga bisa mencari perahu yang ada di dekatmu. Untuk apa repot-repot berenang? Kamu bisa mengubah korek api biasa jadi korek api tahan air. Lapisi korek dengan kuteks dan biarkan mengering. Setelahnya, korek akan cukup kering dan bisa memantik api, meskipun kamu menjatuhkannya ke air. Kalau tersesat di musim dingin dan memerlukan air untuk minum, jangan langsung memakan salju ya. Salju mengandung lebih banyak udara daripada air. Jadi, kamu tidak akan merasa terhidrasi. Tubuhmu malah menghabiskan banyak energi saat memakannya. Lebih parah lagi, suhu tubuhmu bisa turun dan bahkan jatuh sakit. Kalau kamu mendapati dirimu berhadapan dengan coyote atau serigala, jangan memunggunginya. Mundur perlahan sambil menghadap hewan itu. Tapi ini hanya berhasil jika hewan itu sendirian. Kalau kamu bertemu sekawanan, yang paling penting adalah jangan sampai kamu dikepung oleh mereka. Berjalanlah mundur ke arah pohon dan rapatkan punggungmu ke pohon itu. Lalu pilih saat yang tepat untuk memanjat pohonnya dengan secepat mungkin. Beberapa lapis pakaian akan menghangatkan tubuhmu lebih baik daripada satu mantel bulu atau jaket bulu angsa. Udara akan terperangkap di sela-sela lapisan pakaian mengisolasi panas dan membuat tubuhmu hangat. Kalau tersesat di hutan, selalu coba untuk tidak tidur di tanah. Kamu bisa berbaring di atas tumpukan dahan dan dedaunan sebagai alas tidur, atau pasang tempat tidur gantung di antara 2 pohon. Pada malam hari, suhu turun dan tanah menjadi dingin. Meskipun kamu membuat api unggun, apinya bisa padam saat kamu tidur, dan tanahnya akan menyerap panas tubuhmu. Kamu berada di atas perahu di tengah-tengah laut. Tanpa makanan, tak ada jaring untuk menangkap ikan dan kelaparan. Padahal rencananya kamu hanya berlayar 3 jam. Hei, tahu nggak? Sebenarnya kamu bisa menangkap ikan memakai tali sepatu dan benda apa saja. Bisa ponsel, arloji, atau kunci. Bayangan perahu di laut bisa menarik ikan dan benda berkilau bisa menjadi umpan. Ikat kunci ke tali sepatu dan gunakan sebagai alat pancing. Kalaupun tidak ada ikan yang menggigit umpannya, aktivitas seperti ini merupakan cara bagus untuk menjaga pikiran tetap jernih di laut lepas. Meditasi pendek bisa menyelamatkanmu dari serangan panik. Kamu harus fokus pada pernapasanmu dan mencoba untuk memperlambatnya. Otakmu akan segera tenang dan menjauhkanmu dari rasa panik. Masker oksigen di pesawat berfungsi dalam prinsip yang sama. Saat kamu mengontrol pernapasanmu, perhatianmu akan beralih dari hal buruk apapun yang sedang terjadi. Kamu bisa membuat obor dari batang pohon. Taruh batang kecil secara vertikal, buat lubang dalam yang berbentuk bintang di bagian atasnya. Masukkan rumput kering, dedaunan, dan ranting ke dalamnya. Setelah itu, nyalakan api di batang pohon itu dan obornya mampu menyala hingga 3 jam. Hasilnya akan sama saja, tak peduli jenis dan ukuran kayunya. Kalau kamu berpapasan dengan beruang grizzly yang mengamuk, jangan coba-coba berlari kabur karena beruang itu bisa dengan mudah mengejarmu. Sebaliknya, langsung berbaring dan jangan bergerak. Beruang grizzly biasanya hanya menyerang saat melihat ada ancaman. Jadi hewan ini biasanya akan meninggalkanmu kalau kamu tidak membuatnya merasa terancam. Tapi ini hanya berlaku pada beruang grizzly loh. Kalau kamu tak bisa menghindari konfrontasi, mundur perlahan-lahan dan gunakan semprotan beruang.
Kalau tidak punya, semprotan merica memiliki efek yang sama untuk membuat beruang kebingungan serta takut. Atau mungkin tidak. Jangan makan buah beri dan jamur di hutan kalau kamu tidak tahu pasti apa jenisnya. Bisa jadi beracun loh. Kalau tidak ada pilihan lain, makan saja bagian dalam kulit pohon maple, pohon betula, dan pinus untuk mengisi perutmu. Gunakan pisau untuk mengupas lapisan terluar kulit pohon sampai mendapat bagian lunak berwarna putih. Kamu bisa merebusnya agar lebih lunak atau memasaknya di atas api untuk membuat camilan renyah. Kalau sangat kelaparan, kamu bisa berburu semut. Memang kelihatannya sama sekali tidak mengundang selera, tapi hewan ini sangat bernutrisi. Kalau tidak punya arloji, kamu bisa gunakan jari-jarimu untuk mengetahui berapa waktu yang tersisa sampai matahari terbenam. Angkat tanganmu dengan bagian dalam telapak tangan menghadap ke arahmu. Jari-jarimu harus berada di antara matahari dan garis cakrawala. Lihat berapa banyak jari yang muat di antaranya. Satu jari setara dengan 15 menit. Jadi kamu bisa menghitung waktu yang tersisa sebelum matahari terbenam. Kalau tersesat dan harus membuat api untuk menarik perhatian, gunakan daun pinus, ranting cemara, biji pinus, dan benda karet yang tidak kamu perlukan. Apinya akan mengeluarkan asap hitam yang terlihat dari kejauhan. Kalau kamu tidak punya air di gurun tapi punya sedikit makanan, cobalah agar tidak makan selama yang kamu bisa. Semakin banyak kamu makan, kamu akan semakin haus. Tubuh perlu cairan untuk mencerna makanan, jadi cadangan air yang ada malah bisa habis. Manusia bisa bertahan hidup lebih lama tanpa makanan dibanding tanpa air. Jadi jangan takut kelaparan ya. Kamu menemukan kubangan air kotor yang besar di tengah hutan. Jika kamu sangat butuh minum, kamu bisa mengisi botol minummu dan menyaringnya menjadi air minum. Untuk menyaringnya, buat gulungan kain kasa atau kain pakaian. Taruh salah satu ujung gulungan kain di botol yang kotor dan ujung lainnya ke botol yang kosong. Air bersih akan mengalir ke botol yang kosong lewat lembaran kain dengan meninggalkan segala kotorannya. Sebelum hiking, ganti tali sepatu biasamu dengan tali sepatu paracord. Kalau kamu kekurangan tali, paracord ini bisa memberi tambahan panjang jika diperlukan. Kalau kamu tersesat di hutan belantara dan tak punya apapun untuk menghangatkan tubuh, ambil saja dedaunan kering dan rumput dari tanah, dan taruh di sela-sela 2 lapis pakaian. Ini akan membantu tubuhmu tetap hangat dalam waktu yang lama. Ketika tersesat di gurun, cobalah untuk mengurangi pergerakan di siang hari. Cari tempat berteduh atau buat saja dari bahan-bahan yang ada, lalu duduk di bawahnya sampai gelap. Di malam hari, kamu mengeluarkan lebih sedikit energi dan menggunakan lebih sedikit cairan selama berjalan. Ini membantumu terhindar dari risiko terkena sengatan panas. Jika kamu jatuh ke dalam es, jangan coba-coba mengangkat tubuhmu seperti saat keluar dari kolam renang. Kalau kamu mencoba mengangkat tubuhmu dengan bertumpu pada es, bisa-bisa esnya malah pecah dan membuatmu tercebur kembali ke air. Kamu harus meregangkan tangan sejajar ke atas permukaan es dan regangkan kaki jauh ke depan. Dengan begini, kakimu akan mengambang di air. Dalam posisi horizontal ini, mulailah menggerakkan kakimu seolah sedang berenang. Gerakkan tangan dengan hati-hati tanpa menekan es terlalu keras dan kamu pasti bisa keluar dari situ. Kalau kamu harus membuat api padahal angin berembus sangat kencang, inilah yang harus kamu lakukan. Gali 2 lubang bersebelahan dan buatlah terowongan kecil bawah tanah di sela-selanya. Buat api di salah satu lubang. Api tidak akan padam tertiup angin dan mendapatkan udara dari lubang kedua. Metode ini juga berguna jika kamu perlu membuat api tanpa ingin menarik perhatian. Api seperti ini tidak akan terlihat di dalam gelap. Jangan buang atau meletupkan plastik bubble wrap. Bawa saja saat kamu hiking. Plastik ini bisa melindungimu jauh lebih baik dari dingin bahkan dibandingkan dengan selimut tebal. Gelembung udara kecil ini merupakan insulasi panas yang sempurna. Taruh saja di antara lapisan pakaianmu dan dijamin panas tidak akan menembus keluar dari pakaianmu. Plastik ini juga terbuat dari bahan tahan air, jadi bisa juga mencegahmu basah. Saat berenang di laut, tak jauh dari pantai, kamu bisa terbawa arus pecah. Kalau ini terjadi, hal terpenting yang harus diingat adalah jangan berenang melawan arusnya. Kamu hanya akan menghabiskan tenaga dan menguras energi. Kamu juga tidak akan mungkin bisa mengalahkan arus laut. Yang harus kamu lakukan adalah mencoba berenang ke samping di sepanjang pantai. Cepat atau lambat, kamu pasti akan berhasil keluar dari arusnya, lalu berenang ke pantai dengan aman. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh, jangan coba melompat saat momen benturan. Jangan pula duduk ataupun berdiri. Kamu harus berbaring di lantai, menghadap langit-langit. Rentangkan kakimu selebar mungkin, tutupi wajahmu dengan satu tangan dan taruh tangan yang satunya di bawah kepalamu untuk perlindungan. Dengan begini, kamu mengurangi tekanan pada tubuhmu saat kamu jatuh.
kamu tersesat nih, helikopter penyelamat terbang di atas hutan, tapi kamu tidak punya suar dan cukup waktu untuk membuat api. Gunakan cermin kecil atau layar ponsel untuk memantulkan cahaya matahari. Arahkan pantulan cahayanya ke arah helikopter. Para penyelamat pasti akan melihat pantulan cahaya itu dan terbang mendekat untuk menyelamatkanmu. Wah, kamu tercebur ke air dingin hingga setinggi leher. Di sekelilingmu cuma ada es. Jangan cuma bengong aja. Buruan, keluar dari situ. Saat kamu berenang di air yang sangat dingin, tubuhmu bisa syok. Karena refleks, kemungkinan kamu akan tersengal-sengal. Tapi please, janganlah. Sebisa mungkin angkat terus kepalamu agar tetap di atas air. Lepaskan benda-benda berat seperti sepatu boot, jaket, atau ransel dari tubuhmu. Setelah sampai di tepi es, jangan asal lompat. Ingat, itu bukan kolam renang, oke? Coba ambil posisi merangkak dan lecutkan kakimu kuat-kuat untuk mendorong tubuhmu ke atas es. Gunakan juga tanganmu untuk membantu menepi dari air. Nah, setelah tubuhmu menyentuh permukaan es, menjauhlah dari tepian dengan berguling, merangkak, lalu berjalan. Sebelum bertualang ke alam liar, kamu perlu menyiapkan beberapa barang. Buat pemantik api sendiri aja di rumah. Panaskan air dalam panci, lalu masukkan wadah kaca berisi lelehan parafin. Ambil karton telur dan taruh serat di setiap lekukannya. Tuang parafin ke wadah telur, lalu tunggu sampai mengeras. Kalau sudah, potong menjadi bagian kecil-kecil. Tiap bagiannya bisa memudahkanmu menyalakan api. Benang gigi bisa membantumu bertahan hidup di alam liar. Pakai sebagai tali pancing dan ikatkan tuas kaleng sebagai kail. Kamu juga bisa menyulapnya jadi tali jemuran dengan mengikat ujungnya ke dua pohon. Kelihatannya memang tipis kan? Tapi satu utas pun bisa kok menahan beban hingga 2,2 kg. Karena cukup mudah terbakar, benang gigi juga bisa kamu pakai untuk menyalakan api. Potong beberapa sentimeter untuk membuat api. Tahu nggak sih, kamu bisa loh memakai botol plastik sederhana untuk membuat tali super kuat. Tapi kalau kamu juga bawa gunting tajam. Potong leher botol hingga terlihat seperti cangkir tinggi. Kemudian potong lagi dengan pola seperti kupasan kulit jeruk. Putar botol selagi memotong, sehingga membentuk spiral. Usahakan ketebalannya sama ya. Siapa sangka kan botol plastik bisa kamu sulap jadi tali yang panjang dan super kuat? Tali ini bisa kamu gunakan untuk menyatukan tongkat penyusun pondok atau bisa juga kamu lilitkan ke ransel kalau-kalau tasmu robek. Gula memang merusak gigi, tapi kan bisa jadi sumber tenaga. Taburkan sedikit gula di atas kain lalu gunakan sebagai pembalut luka. Nyamuk memang bisa sangat mengganggu ya, jumlahnya juga banyak banget. Ya udah, buat pengusir nyamuk sendiri saja biar nggak digigit. Kamu cuma perlu jeruk, lemon, atau jenis sitrus lain kok. Buah ini kaya akan minyak esensial yang tidak disukai nyamuk. Iris jeruknya, lalu gosokkan langsung ke kulitmu. Jangan lupa peras sedikit agar minyaknya keluar. Kamu juga bisa mengusir nyamuk dalam sekejap dengan membakar kulit jeruk di api unggun. Minyaknya akan menguar di udara. Perutmu mulai keroncongan tuh. Tapi kamu tidak bisa menyalakan api untuk masak. Coba deh rogoh sakumu. Mungkin saja ada benda yang bisa dipakai untuk membuat api. Kalau kamu punya baterai dan kertas foil pembungkus permen karet, wah kebetulan dong. Potong foilnya, kecil aja cukup kok. Tapi buat agak memanjang, biar bisa menghubungkan kedua ujung baterai. Buat bagian tengahnya lebih sempit dari kedua ujungnya. Ambil rumput kering, ranting, kertas, atau benda apapun yang bisa menyulut api. Potongan foil akan langsung terbakar kok. Jadi, jangan lupa bawa serta kedua benda ini, oke? Kita memang bisa tahan lapar dalam waktu lama, tapi kalau haus tidak. Umumnya, air yang tersedia di alam liar tidak aman untuk diminum. Buat penyaring air sendiri sajalah. Nyalakan apinya dulu. Setelah airnya mendidih, jangan tergesa meminumnya. Kamu perlu menumbuk abu kayu bakarnya hingga jadi bubuk. Tapi jangan gunakan sembarang abu yang kamu lihat di hutan loh ya. Bisa saja kan ada lelehan plastik atau zat berbahaya lain. Ambil botol plastik, potong bagian bawahnya dan buat lubang kecil di tutupnya. Kemudian balikan, masukkan arang setinggi kurang lebih 7 cm, lalu tuangkan air matang secara perlahan. Air yang menetes dari tutup botol sudah bisa kamu minum.
Kalau ada abu yang ikut masuk, tempelkan lap bersih di tutup botol sebagai penyaring tambahan. Kain arang juga berguna kalau kamu tersesat di hutan. Untuk membuatnya, siapkan wadah logam beserta tutupnya. Masukkan selembar kain ke dalamnya, lalu panaskan wadah selama beberapa menit. Setelah dipanaskan, bagian tepinya akan terlihat lebih hitam, tapi kainnya masih utuh. Nah, kain arang memang cepat sekali terbakar meski hanya pakai korek api. Kalau kamu pernah hiking di tempat tongkrongannya anakonda, perhatikan baik-baik nih. Jangan dekat-dekat dengan sungai dangkal, karena ular besar ini senang kongkow di tempat seperti ini. Kalau kamu dipeluk, dililit anakonda, jangan kembang-kempiskan dadamu. Tiap kali kamu melakukannya, ular ini akan semakin mencengkramu. Tapi, anakonda juga punya titik lemahnya kok. Ia tak suka kalau ekornya digigit. Rasanya memang tak akan seenak paha ayam goreng sih. Seenggaknya kamu bisa kabur. Salju longsor memang sangat kuat, jadi ingat tips ini ya. Kalau terjebak di suatu lereng, kamu perlu menutup mulutmu terlebih dulu. Pakai scarf atau kain lain. Jangan sampai salju masuk ke mulutmu, oke? Luruskan tangan ke atas kepala dan jangan lupa buat sedikit celah di depan wajahmu dengan menggali saljunya. Cara ini akan mengulur waktumu selama setengah jam untuk bernafas. Tanggalkan saja deh benda berat yang kamu bawa, meskipun mewah. Tapi jangan lepas tas ranselmu juga, kamu bisa memanfaatkannya sebagai pelindung tambahan. Cari batang pohon sebagai tempat pegangan. Untuk kembali ke permukaan, buat gerakan seperti sedang berenang secara vertikal. Salju kan terbuat dari air. Kalau kamu terjebak di dalam mobil yang tenggelam, tetap tenang. Jangan coba-coba buka pintunya. Tekanan air dari luar terlalu kuat loh. Jadi, jangan buang-buang tenagamu yang berharga itu. Lagi pula, pintunya tidak akan terbuka kok. Sebaiknya keluar lewat jendela saja, turunkan kacanya, dan segera berenang menjauh. Oh, kamu gak bisa berenang? Buat alat pelampung sendiri dong. Pakai kantong plastik berisi udara, ikat ujungnya erat-erat, jangan sampai udaranya keluar. Botol plastik juga efektif kok, tapi kalau cuma satu belum cukup lah. Bisa juga pakai jas hujan, celana anti air, dan bahkan tong sampah yang dibalik. Kalau mobilmu mogok di malam hari dan apesnya lagi di tengah hutan, pastinya kamu perlu lampu agar bisa memperbaiki mobil. Gunakan sebotol air, teko, atau toples yang diisi air. Tempelkan di lampu depanmu. Tada! Airnya akan menyebarkan cahaya, sehingga penglihatanmu akan lebih jelas. Trik ini sangat cocok kamu pakai saat mendirikan tenda darurat atau mencari kayu bakar. Toples kaca sangat berguna untuk menyimpan korek api. Saat berkemah di hutan, kamu perlu menyimpan korek api di tempat kering dan aman. Agar lebih mudah, buat tutup yang bisa digesek. Tempelkan potongan kecil di sisi kotaknya, lalu pasang ke tutup toples kaca. Sebelum menjelajahi alam bebas, jangan lupa bawa coklat pahit ya. Makanan penolong saat bertahan hidup ini memang paling lezat dan termasuk yang terampuh, kaya akan kalori dan membantu menjaga mood tetap bagus. Untuk menikmatinya juga praktis, tak perlu garpu, piring maupun api. Oke, tips terakhir buat kamu nih. Masih kesulitan membuat api? Gak perlu repot-repot kok. Ambil saja sebungkus keripik yang diam-diam kamu umpetin dari teman campingmu. Keripik berbahan jagung sudah tersedia di mana-mana kan? Selain rasanya enak dan bikin jarimu belepotan saat melahapnya, snack ini juga bisa dipakai dalam trik lain. Kamu bisa pakai keripik ini untuk menyalakan api. Karena mudah terbakar, gunakan secukupnya saja. Lalu siapkan kayu kering, apinya akan menyala dalam sekejap. Kalau kamu jatuh dari tempat yang sangat tinggi, coba tiru posisi penerjun payung. Kepala dan dadamu harus menghadap ke bawah. Rentangkan lengan dan kaki, lalu tekuk pada sudut 90 derajat. Kalau memungkinkan, pilih tempat untuk mendarat. Semak-semak atau tumpukan jerami bisa menjadi landasanmu saat jatuh. Permukaan air hanya aman kalau kamu jatuh dari ketinggian tidak lebih dari 45 meter. Sebelum mendarat, coba posisikan tubuh secara vertikal. Ingat, lebih baik jatuh telungkup daripada telentang. Lindungi kepala dan leher dengan lengan terkunci. Sebenarnya, semua ini nggak 100% bisa menyelamatkanmu, tapi setidaknya kamu sudah berusaha sebelum namamu dijadikan nama kawah tempat kamu jatuh.
Nah, kalau kamu jatuh dari tebing, usahakan buat proses jatuhmu dalam beberapa bagian. Semakin pendek, semakin baik. Tiap kamu membentur sesuatu, sebagian dampak jatuh bisa teredam. Dengan begini, peluangmu untuk bertahan hidup akan lebih tinggi. Coba pegang benda kukuh pada saat kamu jatuh, misalnya semak atau batu. Itu akan memelankan laju jatuhmu. Kalau kamu melihat kayu atau papan, coba raih juga. Itu bisa membantu melunakkan jatuhmu saat mencapai tanah. Yang terpenting, jangan membuat tubuhmu kaku. Ini bisa membahayakan organ dalammu. Lindungi kepala dan coba mendarat kaki lebih dulu dengan lutut sedikit menekuk. Sebenarnya, begitu kamu jatuh, seluruh tubuhmu akan sedikit menekuk. Tapi nggak ada salahnya berusaha, kan? Kalau seandainya sebuah gedung runtuh saat kamu ada di dalamnya, dan kamu tertimbun di bawah tumpukan reruntuhan dan puing, cobalah sebisa mungkin jangan panik. Yap, tugas utamamu sekarang adalah lindungi organ pernapasan dan buat suplai udara tetap ada selama mungkin. Kalau ada cukup ruang, lepas kemeja atau kaosmu dan ikat bagian bawahnya. Lalu bungkuskan kepalamu lewat lubang leher. Jadi, ikatannya ada di atas kepala. Ini bakal jadi tudung sementara yang akan melindungi wajahmu dari debu, pasir, dan puing-puing. Tudung ini juga akan memberimu sedikit oksigen saat kamu berusaha bangkit ke permukaan. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh, berbaringlah telentang dan coba isi area dasar lift sebanyak mungkin. Lemak tubuh dan ototmu bisa dimanfaatkan, dan itu akan menyerap sebagian dampak jatuh. Kalau kamu tidak bisa berbaring, duduk saja di lantai. Itu tetap lebih baik daripada berdiri. Bokongmu akan bertindak seperti airbag di mobil. Tapi, apapun posisi yang kamu pilih, selalu lindungi kepalamu. Cara terbaik adalah letakkan satu lengan di depan wajah dan satu lagi di belakang leher. Kalau kamu tersesat di hutan, pertama-tama kamu harus mencari air. Periksa area dataran rendah. Kalau ada pergunungan, cari air di kaki tebing. Kalau kamu berhasil mendapatkan air hujan, jangan diamkan lama-lama di wadah. Airnya bisa tercemar. Perhatikan semut yang memanjat pohon. Mereka kemungkinan berjalan menuju sumber kelembapan di dalam pohon. Botol air bisa membantumu menyalakan api kalau kamu menaruhnya cukup lama di bawah sinar matahari langsung. Botol akan bertindak sebagai lensa dengan memusatkan panas di satu titik. Gunakan api dan asap untuk memberi sinyal pertolongan. Tutup api dengan ranting besar atau wajan selama 3-4 detik. Ini akan mengumpulkan asapnya, lalu lepaskan kepulan asap itu. Kalau kamu jatuh di air es, coba kembali ke tepinya. Jangan berusaha keluar dari sana dengan mencengkeramnya. Tepi es akan terus pecah, dan ini akan membuatmu cepat lelah. Tendangkan kaki di dalam sampai tubuh berada dalam posisi horizontal di air. Setelah itu, keluar dari air dan naiklah ke es. Begitu berhasil, jangan berdiri ya. Usahakan bobotmu menyebar rata di area yang lebih luas. Dengan begitu, es tidak akan mudah retak. Kamu bisa menyeret tubuh ke darat dari sana. Kalau kamu mengalami kram otot saat berenang, coba berbaring telentang dan mengapung seperti ini. Pijat bagian bawah kaki atau bagian tungkai yang terasa tegang. Kalau bagian betismu yang kram, tekuk lutut, lalu tarik ke arah dada. Kamu harus tetap mengapung telentang. Coba redakan kram dengan menarik jari kaki ke atas. Kalau kamu terjebak kebakaran di dalam gedung, tetaplah menunduk dan merangkak menuju pintu keluar terdekat. Asap biasanya naik ke langit-langit. Itu sebabnya meringkuk bisa mencegahmu menghirupnya. Kalau kamu punya kain atau sapu tangan, tutup mulutmu dengan itu. Itu akan bertindak seperti filter terhadap asap. Jatuhkan badan ke lantai dan berguling-gulinglah kalau bajumu terbakar. Kalau kamu punya pemadam api, targetkan ke bagian bawah api. Itu jauh lebih efektif. Dan ingat, kalau kamu memecahkan jendela, ini akan memperbanyak oksigen yang masuk dan akan membuat api makin besar. Berikut yang harus kamu lakukan agar tetap aman saat bencana alam. Kalau kamu melihat area mulai banjir saat berada di luar, lari dari arus, saluran air badai, atau sungai. Cobalah pergi ke tempat tinggi. Kalau kamu terjebak di rumah, pindah ke atap jika menurutmu itu cukup aman. Kalau ada tornado bergerak ke arahmu dan kamu tidak sempat lari, cari parit atau tempat rendah. Berbaringlah dan lindungi kepalamu dengan tangan atau baju. Kalau tornado terjadi saat kamu di dalam rumah dan kamu tidak punya ruang bawah tanah, sembunyi di batap. Gunakan bantal untuk melindungi kepala dari puing-puing yang mungkin berjatuhan.
Pipa-pipa di dinding kamar mandi bisa menambah kekuatan bangunan. Tapi, kalau kamar mandimu punya jendela atau dinding yang menghadap keluar ruangan, pilih tempat yang lebih aman, misalnya lemari. Semakin banyak dinding yang memisahkanmu dari tornado, semakin baik. Kalau kamu berada di luar saat badai dan tiba-tiba merasa rambutmu berdiri, itu pertanda petir akan menyambar. Kulitmu mungkin mulai geli, dan kamu akan mendengar suara klik atau dengung. Langsung berjongkok dan letakkan kepala di antara lutut. Meski kamu harus berada serendah mungkin, jangan berbaring. Sebaiknya, hanya telapak kakimu yang menyentuh tanah. Rapatkan tumitmu. Dengan begini, listrik dari petir tidak akan menyebar ke seluruh tubuh, tapi hanya masuk dari satu kaki dan keluar di kaki lain. Tutup juga telingamu dengan tangan untuk melindungi pendengaranmu. Kalau kamu tersesat di gurun, berjalanlah saat pagi-pagi sekali. Dengan begini, kamu bisa menghindari sebagian besar panas matahari. Kalau kamu melihat bukit atau tempat tinggi, daki dan lihatlah sekeliling. Kamu akan bisa melihat tumbuhan, bangunan, atau jalan. Sedangkan saat malam hari, itu mustahil dilakukan. Banyak hewan gurun juga berburu setelah matahari terbenam. Dan inilah sikap yang harus kamu lakukan kalau kamu ada di dekat hewan liar. Kalau ada banteng yang menyerangmu, diamlah sampai dia mendekat, lalu lempar kain ke arah berlawanan. Banteng bereaksi terhadap gerakan. Melempar topi atau baju jauh-jauh darimu akan mengalihkan perhatiannya. Dia akan mengejar benda yang bergerak itu. Kalau hiu mendekatimu, jangan menjauh dengan panik. Kamu malah akan kelihatan seperti mangsa hewan itu. Tunggu sampai hiu lebih dekat, lalu pukul dengan tinjumu. Incar mata, hidung, dan insangnya. Itu adalah area rentan di tubuh hewan ini. Kalau kamu berpapasan dengan kawanan anjing galak, alihkan perhatian mereka dan menjauh perlahan. Kalau salah satu anjing itu masih menyerangmu, letakkan benda di antara kamu dan rahang hewan itu. Sekarang, katakanlah kamu tidak sengaja mengganggu segerombolan lebah. Lalu mereka mengincarmu. Lari lurus secepat mungkin sampai mereka berhenti mengejarmu. Alternatif yang lebih baik adalah cari tempat berlindung, bisa mobil, rumah, atau bahkan toilet umum, dan sembunyi di dalamnya. Kalau kamu tidak sengaja berpapasan dengan beruang, coba sapa dia. Enggak. Tunggu, sebenarnya semua bergantung pada spesiesnya. Kalau itu beruang coklat besar, jatuhkan badanmu dan pura-pura pingsan. Seharusnya nggak sulit kan? Tapi kalau beruangnya beruang hitam kecil yang jarang menyerang manusia, berteriak dan membuat dirimu terlihat lebih besar, bisa membantu. Kamu juga bisa mencoba mengusir beruang itu dengan pura-pura menerkamnya. Kalau kamu berpapasan dengan ular, coba bergerak sehening mungkin. Dan kalau ada kesempatan untuk menjauh, pergilah. Tapi kalau kamu tidak bisa menghindar dari reptil ini, membuat suara bising, memukul-mukul dua ranting atau mengentakkan kaki, mungkin akan membuatnya mundur. Meski tidak punya telinga yang terlihat, ular sensitif terhadap getaran. Dan kalau semua ini terjadi kepadamu di hari yang sama, coba hubungi orang Guinness. Kayaknya kamu bisa cetak rekor. Saat sedang piknik, kamu mengalami masalah pelik. Apes. Kalau kamu jatuh dari tebing, sebisa mungkin perhitungkan jarak pendaratanmu dalam bagian-bagian kecil. Tiap bagian ini akan meredam benturan saat kamu jatuh, sehingga peluangmu selamat akan lebih besar. Gapai benda kokoh seperti semak-semak atau batu saat kamu jatuh ke dasar tebing. Ini akan memperlambat gerakmu. Batang kayu atau papan juga bisa membantu loh, karena bisa menahan lajumu saat kamu sampai di tanah. Kalau wajanmu terbakar, jangan bawa keluar atau memadamkan apinya dengan air, karena malah bisa memperparah situasi. Tutupi wajan dengan penutup logam. Dengan begitu, oksigen tidak bisa masuk. Lakukan dengan cepat, tapi tetaplah tenang. Ingat, jaga jarak antara tubuhmu dengan api ya. Diamkan wajan sampai dingin. Kalau apinya kecil dan mudah dijinakkan, kamu bisa pakai garam atau soda kue. Tapi, jangan gunakan baking powder, tepung, atau bahan lain yang terlihat seperti garam atau soda kue. Pokoknya jangan. Komposisinya berbeda, jadi tidak akan membantu juga. Saat berada di antara kerumunan orang yang sedang berlarian, kamu harus bisa menjaga jarak yang cukup longgar dengan sekitarmu. Angkat kedua tangan di dekat dada dan tekuk sikumu. Petinju sering menggunakan postur ini untuk melindungi organ vitalnya. Jangan memotong jalan. Berjalanlah searah dengan kerumunan dan perlahan menepilah. Tetap hati-hati ya. Jangan halangi orang lain.
bisa-bisa kamu malah terjerembab. Kalau kamu bersama keluarga, panggul saja anakmu dan biarkan mereka yang kurang tahan banting berjalan di depan. Dengan begini, kamu akan bisa mengatur gerakan dan tidak akan kehilangan jejak. Kalau kamu diserang seseorang dari belakang, injak kakinya. Pakai kekuatan penuh ya biar mantap dan arahkan ke bagian atas punggung kaki. Pukulan ini bisa membuat tulang kakinya cedera, bahkan patah. Nah, kesempatanmu buat kabur. Kalau kamu terkunci di dalam bagasi mobil, coba beri sinyal SOS ke orang lain yang ada di luar. Begini caranya. Terlebih dahulu, cari kabel lampu belakang mobil. Biasanya, pada tiap lampunya terdapat 2 utas kabel. Dengan benda tajam yang kamu dapat di bagasi, potong salah satu kabelnya. Lalu, sambungkan lagi kedua ujung kabel agar lampunya berkedip. Kalau rem mobilmu tiba-tiba blong, minta penumpangmu, kalau ada, untuk mengencangkan sabuk pengaman. Kemudian, nyalakan lampu hazardnya. Beritahu pengemudi lain, kamu sedang dalam situasi darurat dengan menyalakan klakson mobil dan lampu jarak jauh. Injak pedal rem dengan gerakan kuat dan cepat. Begitulah caramu menimbulkan tekanan pada sistem rem. Kalau sudah, perlahan turunkan gigi dan pindah ke posisi L. Kalau mobilmu pakai gearbox mekanik, tekan pedal kopling. Gunakan rem manual dan tetap hati-hati. Dengan gerakan mendadak, mobilmu akan mulai berputar-putar. Untuk menurunkan kecepatan, belokkan mobil ke kiri dan ke kanan secara bergantian. Saat berjalan di atas es, kamu tercebur ke air super dingin ya? Menepilah, tapi jangan berpegangan pada pinggiran es karena lapisannya akan terus patah dan kamu pun akan kelelahan. Lecutkan kakimu sampai posisi badanmu horizontal di dalam air. Segera keluar dan naik ke atas es dengan cara merayap. Kalau sudah sampai, jangan berdiri. Rebahkan dirimu agar berat badanmu tersebar merata. Dengan begini, es kemungkinan besar tidak akan pecah. Cara paling efektif untuk menolong orang yang tersedak adalah dengan manuver Heimlich. Tapi, bagaimana kalau kamu sendiri yang tersedak dan tidak ada orang lain di dekatmu? Kepalkan satu tangan dan tempelkan jempolmu di atas pusar, di bawah tulang rusuk. Gunakan tangan satunya untuk memegang kepalanmu. Lalu bungkukkan badan di atas tepi meja atau kursi. Tekan perut atasmu dengan gerakan cepat. Ulangi sampai kamu sembuh. Atau, kamu bisa mengambil posisi merangkak, kemudian lecutkan kedua lenganmu. Kamu akan jatuh di lantai dengan kedua lengan terentang ke depan. Dada dan perutmu membentur lantai. Gerakan ini akan mendorong udara keluar dari paru-paru, sehingga akan mengeluarkan benda yang tersangkut di saluran pernafasanmu. Prosesnya memang menyakitkan, tapi nyawamu bisa tertolong. Saat kamu berada di laut dan melihat pusaran air terus mendekat, jangan panik. Amati arah putarannya, lalu berenanglah di tepinya. Manfaatkan arus pusaran ini untuk keluar dari bahaya. Kalau kamu melawan arah, kemungkinan kamu malah akan terseret ke dalamnya. Selain itu, kekuatannya mungkin akan melemah dan hilang saat berada di dasar air. Jadi, kalau kamu terjebak di pusaran air, tarik nafas dalam-dalam dan tunggu sampai kamu bisa berenang menjauh kemudian naik lagi. Kalau kamu terjebak di dalam lift yang jatuh bebas, rebahkan diri dalam posisi telentang, lalu rentangkan tubuhmu. Lemak dan otot di tubuhmu bisa lentur. Keduanya akan meredam benturan. Kalau tidak bisa berbaring, duduk juga boleh, asalkan jangan berdiri. Punggungmu punya fungsi serupa dengan kantong udara pada mobil. Jangan lupa lindungi kepalamu. Sebaiknya, posisikan satu tangan di depan wajah dan tangan satunya di belakang leher. Badai petir bisa saja datang saat kamu berada di tempat yang benar-benar terbuka. Berlutut atau berjongkoklah dan tempelkan kepalamu di antara kedua lutut. Tutupi telingamu dengan tangan. Kalau ada benda tinggi di dekatmu, menjauh saja. Jarak amanmu dengan benda itu setidaknya 2 kali tingginya. Pertimbangkan juga orang lain. Kalau kamu bersama beberapa orang, segera berpencar sampai badainya reda. Kalau kamu terjebak di bawah puing-puing, misalnya saat terjadi gempa bumi, kamu harus melindungi organ pernafasanmu. Selain itu, gunakan nafasmu seefisien mungkin. Lepas bajumu, lalu ikat bagian bawahnya. Gunakan untuk menutupi kepalamu. Ikatan bajumu tadi harus berada di atas kepala.
Penutup darurat ini akan melindungi wajahmu dari debu, pasir, dan puing-puing. Penutup ini juga akan memberi tambahan oksigen selagi kamu mencoba bangun. Kalau kamu melihat tornado sedang mendekat dan rumahmu tidak punya ruang bawah tanah, berbaringlah di bak mandi. Gunakan bantal untuk melindungi kepalamu dari benda-benda yang mungkin runtuh. Menurut para ahli, sistem jaringan air di dinding kamar mandi bisa memperkuat strukturnya. Tapi kalau kamar mandimu punya jendela atau dinding yang menghadap keluar, pilihlah tempat yang lebih aman, misalnya lemari pakaian. Semakin banyak dinding yang memisahkanmu dari tornado akan semakin baik. Dalam kebakaran rumah, asap memang paling mematikan. Kalau kamu terjebak di dalam bangunan yang sedang terbakar, cari jalan keluar terdekat dengan merunduk dan merangkak. Biasanya, asap akan naik sampai ke langit-langit, sehingga posisi ini akan membantumu terhindar darinya. Tutupi mulutmu dengan kain atau sapu tangan kalau ada. Fungsinya untuk memfilter asap. Kalau kamu terjebak di dalam pasir isap, usahakan kepala dan lenganmu tetap di permukaan pasir. Gerakan kakimu secara hati-hati. Pasir isap akan mengisi celah yang tadinya terisi. Kalau sudah berhasil, segera ambil posisi telentang agar berat badanmu menyebar. Tetap lakukan gerakan-gerakan kecil sampai kakimu terlepas. Kamu juga bisa menggerakkan kedua tanganmu seperti renang gaya punggung. Kakimu akan lebih mudah tertarik keluar. Kalau kamu terjebak dalam timbunan salju longsor yang sangat banyak, coba terus naik. Caranya, gerakan seluruh tubuhmu seperti berenang melawan arus sungai. Saat longsoran terasa melambat, angkat lengan, kaki, atau tongkat ke permukaan salju. Dengan begini, regu penyelamat akan lebih mudah menemukanmu. Dengan tangan satunya, buat kantong udara kecil di depan wajahmu. Pelankan ritme nafasmu untuk menghemat udara. Tapi intinya, kalau hal yang sama terus saja menimpamu, berarti kamu memang apes kan? Jangan ajak-ajak aku deh kalau kamu mau piknik.